وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di pertemuan yang ketiga, insya Allah di dalam dah kitab ya, susun dok asas-asas kebangkitan, kita akan membahas satu topik yang tentu merupakan lanjutan dari topik yang sebelumnya, yang pertama dan yang kedua, dengan judul falsafah kebangkitan dalam pemikiran Barat kontemporer. Di pekan lalu atau pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana pandangan para sejarawan ya di dalam melihat isu kebangkitan ya dan kemunduran dari umat yang intinya kita melihat memang ada apa namanya pandangan-pandangan ya yang kemudian disampaikan dan inti daripada apa namanya pemikiran mereka adalah tentu sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup ya yang mereka miliki begitu ya, atau world view begitu ya. Nah, dalam konteks yang ketiga ya, topik yang ketiga kita hari ini akan atau malam hari ini akan membahas tentang bagaimana kemudian perkembangan daripada pemikiran Barat begitu ya, khususnya yang kontemporer, artinya yang hari ini terkait dengan bagaimana kemudian pandangan mereka tentang kebangkitan. Nah, saya ingin sampaikan dulu di bagian bab ini, ya seperti biasa saya ingin menegaskan, mudah-mudahan kalau belum semuanya dibaca di kitab itu minimal per bab ya dibaca, sehingga nanti akan mudah-mudahan bisa menemukan benang merah dan juga nanti kita bisa memperkaya ya, karena tentu kalau Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat membaca, insya Allah apa namanya tertentu insya Allah akan bisa memahami gitu ya. Nah, tentu pertemuan ini kita harapkan nanti bisa banyak dialog gitu ya, sehingga nanti apa yang saya paparkan akan saya berikan catatan-catatan khusus yang mungkin itu juga tidak ada di kitab tersebut gitu ya. Nah, saya ingin mulai dari bahwa kalau kita bicara pemikiran Barat ya, sebelum nanti kita bicara tentang pemikiran Barat kontemporer ya terkait dengan kebangkitan, maka jejak pemikiran Barat itu adalah para pemikir atau para filsuf Yunani. Ya, kita tahu Yunani khususnya ya di Athena, ini menarik sebenarnya nanti kalau ditelaah lebih lebih apa namanya lebih dalam. Ini sekali lagi ini sifatnya highlight saja, hanya sekilas gitu ya. Itu memang mempengaruhi pemikiran-pemikiran Barat yang kemudian nanti itu dimotori oleh banyak pemikir begitu ya, khususnya sejak zaman ya. Jadi kita bisa melihat Socrates ini adalah salah seorang filsuf Yunani yang boleh dibilang ya termasuk yang paling terkenal begitu ya, karena dia eh, apa namanya memperkenalkan berbagai eh, apa namanya istilahnya tadi upaya begitu ya, dengan apa yang disebut dengan cara dialog. Jadi dia menanyakan sesuatu, dia dapat jawaban, dia tanya lagi dan seterusnya begitu. Jadi di dalam konteks ini boleh dibilang Socrates ya yang hidup ya sekitar tahun 470 ya sebelum Masehi gitu ya, di Athena itu dia meninggal sampai sekitar usia 71 tahun, dan dia banyak memiliki murid-murid yang berpengaruh pada generasi berikutnya. Nah, yang kedua kita lihat dari situ, maka kemudian salah satu daripada murid ya daripada Socrates itu sendiri adalah apa namanya tadi uh, apa Plato ya yang kita kenal. Dia nanti juga akan menurunkan murid berikutnya yaitu Aristoteles. Jadi tiga nama yang dianggap apa boleh dibilang ya tentu banyak ya filsuf-filsuf yang lain ya, tetapi kita melihat dalam konteks topik kita malam hari ini itu adalah dia yang menjadi pendiri dari akademi Platonik ya di Athena. Jadi ada istilah akademi dan seterusnya, itu sebenarnya memang khas daripada Yunani. Ini saya ingin apa mulai pelan-pelan begitu ya, dan
salah satu karya daripada Plato yang terkenal itu adalah apa Republik gitu ya, yang kemudian nanti menjadi dasar daripada apa yang kita sebut sekarang dengan demokrasi. Jadi kalau kita mengatakan demokrasi itu adalah pemikiran yang eh, apa namanya istilahnya modern, ya sebenarnya dia memiliki akar, yaitu di Yunani begitu ya, di mana kita tahu akar katanya sendiri adalah demos dan kratien. Ya, demos itu adalah apa namanya rakyat dan kratien itu adalah eh, apa pemerintahan. Jadi pemerintahan oleh rakyat yang sebenarnya itu mengkritik apa yang dilakukan oleh perilaku dari para kaisar atau juga para raja-raja. Karena saya sering sampaikan dalam diskusi yang lain, yaitu bahwa sistem pemerintahan itu di dunia ini sebenarnya hanya ada tiga. Yang pertama itu kerajaan dengan segala variannya, kemudian dikritik oleh demokrasi, yang kemudian apa namanya mengedepankan tentang peran dari rakyat begitu ya. Kalau raja kan personal begitu ya, keturunan rakyat yang kemudian baik demokrasi maupun kerajaan ini dikoreksi oleh sistem Islam yaitu khilafah begitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang memahami ini tidak perlu ada semacam apa kecurigaan dan kontribusi daripada Islam justru di situ. Jadi kalau satu dan dua itu memang lebih eh, apa namanya condong ke barat begitu ya, dan juga naturalnya ya eh, apa peradaban-peradaban sebelumnya itu adalah dengan model kerajaan ya, artinya kerajaan ini tidak khas barat, tetapi yang khas barat itu adalah tadi demokrasi dengan nanti variannya presidensial maupun juga parlementer ya di masa modern begitu kira-kira. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini kemudian nanti berlanjut ya. Nah, setelah kemudian Plato itu ada Aristoteles yang boleh dibilang dia eh, apa ya seorang yang kita sebut kalau di dalam dunia akademisi itu disebut polimet ya. Polimet itu pakar yang memiliki kepakaran lebih dari satu gitu ya. Jadi kalau pakar kita bilang sekarang pakar ekonomi, dia biasanya ngomong tentang ekonomi saja ahlinya, atau pakar politik atau pakar sosial misalnya begitu atau yang lain. Nah, kalau eh, Aristoteles ini ya murid daripada Plato yang boleh dibilang paling paling apa ya paling terkenal begitu ya. Itu kita bisa lihat bagaimana dia adalah seorang polimet ya. Dia menguasai fisika, politik, etika, biologi, psikologi ya dengan karya-karya yang luar biasa. Dan salah satu apa ciri daripada Aristoteles itu adalah silogisme ya, yang kita kenal mungkin di dunia Islam nanti itu dengan mantik gitu ya. Jadi silogisme dan mantik ini nanti ada hubungannya, nanti kaitnya dengan ahlul kalam begitu ya. Dan itu nanti yang sangat menurut saya menarik ya, kalau nanti Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat membaca kitab tafsir gitu ya. Itu menarik di situ dibedakan antara pendekatan silogisme dan juga kemudian filsafati dengan kemudian pemikiran yang sifatnya akliyah atau rasional begitu. Jadi kontribusi Islam itu justru adalah kemudian bagaimana pemikiran yang sifatnya rasional gitu ya, yang berbasiskan kepada fakta ya, dan kemudian juga mampu untuk kemudian menjangkau yang sifatnya goib ya, tetapi dengan satu landasan yang sifatnya faktual begitu, itu justru kontribusi Islam ya. Kalau di dalam konteks apa namanya eh, logika ya, ya Aristoteles ini hanya sampai berhenti di apa yang disebut dengan logika formal tadi, itu ada deduktif, ada induktif gitu ya, kira-kira nanti kata-kata kuncinya itu di situ gitu ya. Kemudian dia memperkenalkan apa disebut dengan logika, metafisika begitu ya. Kemudian ada fisika itu sendiri, ada juga pengetahuan praktis, ada etika dan seterusnya begitu ya. Jadi tiga orang ini memang boleh dibilang tentu tidak berarti yang lain tidak memiliki apa pemikiran yang khusus, tapi ini untuk sekedar menggambarkan bahwa nanti eh, apa namanya pengaruhnya besar ya. Salah satu murid ya daripada Aristoteles itu nanti yang kita kenal dengan Alexander the Great ya kalau di Barat itu, atau yang apa namanya kita kenal dengan Alexander Agung, yang ini sering kemudian di apa namanya di eh, apa istilahnya tercampur lah begitu ya dengan apa yang disebut di dalam apa namanya cerita dalam Al-Quran sebagai apa namanya Zulkarnain gitu ya. Jadi ini berbeda, dua orang yang berbeda begitu. Tapi kita tahu Iskandar dalam konteks Alexander the Great tadi itu murid Aristoteles yang
nanti kemudian dia menjadi satu, boleh dibilang, penakluk yang sangat disegani begitu ya, yang ada di situ. Nah, ketika kemudian Yunani, ya itu kemudian khususnya Athena itu dikuasai oleh Roma, ya Roma itu sebenarnya tidak memiliki pemikiran yang sifatnya khusus gitu ya, tetapi dia lebih banyak kepada aspek-aspek yang sifatnya organisasi dan juga kemiliteran gitu ya, sehingga pemikiran secara filosofinya diambil dari apa namanya Yunani, ya dari para filsuf-filsuf tadi, dan kemudian tata pemerintahan maupun juga tata organisasi termasuk di dalamnya yang paling terkenal tentu pada saat itu adalah kemiliteran, ya dia bangun sendiri. Maka ada istilah yang disebut dengan budaya Greco-Romawi atau yang disebut dengan Greek, ya Greco itu dari kata Greek, Yunani, dan Romawi gitu. Dan pada saat itu kita tahu sudah masuk agama Katolik ya dalam konteks Isa alaihissalam. Ya, dalam keyakinan apa Islam itu nanti kemudian masuk zaman apa Masehi gitu ya. Jadi dari situ kalau tadi sebelum Masehi semua, nah ini ketika masuk satu Masehi itu kemudian kita tahu ada konteks Nabi Isa alaihissalam yang uh, tentu kemudian nanti pada proses berikutnya akhirnya menjadi agama yang kita kenal dengan Katolik begitu ya, yang tentu berbeda, atau orang-orang Nasrani ya yang ada di situ. Nah, apa hubungannya dengan topik atau bab yang akan kita bahas malam hari ini? Nah, tentang pemikiran yang menonjol dan utama terkait dengan kebangkitan di Barat ya, dalam konteks kontemporer, maka yang menonjol dalam konteks bab ini itu adalah ide kebebasan. Jadi ide tentang freedom atau al-huda begitu ya, yang mereka kemudian kait apa yang menjadi inti gagasannya. Kalau kemudian kaitannya dengan kebangkitan, bila manusia itu menikmati kebebasan, maka akan terjadi kebangkitan. Nah, sebaliknya, ya bila tunduk kepada doktrin agama dalam konteks ini, nah, itu masuk ininya apa? Konteksnya yaitu ke agama Katolik saat itu dengan Paus ya sebagai pemilik otoritas paling tinggi, itu justru akan mengalami kemunduran, begitu ya. Dan kita tahu bahwa agama pada saat itu dalam hal ini adalah Katolik, itu menjadi agama resmi di Roma, ya di Romawi pada saat itu, begitu ya. Sehingga terjadi apa pola apa namanya istilahnya simbiosis gitu ya antara gereja pada saat itu dengan kemudian kaisar atau kemudian raja di situ. Nah, tapi ternyata kemudian menurut banyak uh, kalangan dalam hal ini adalah para tadi apa intelektual, para filosof, para apa namanya para uh, apa ilmuwan gitu ya, itu ajaran uh, uh, Katolik sendiri itu banyak kemudian problem, mulai dari kitab sucinya sampai kemudian nanti berbagai doktrin-doktrin yang kemudian di apa namanya disampaikan begitu kira-kira gitu. Yang intinya justru dirasakan itu mengekang ya akal dan kebebasan daripada manusia. Nah, maka kemudian mereka merumuskan rintangan utama justru dalam konteks kebangkitan itu adalah keterikatan mereka. Sekali lagi, ini pengalaman khas ya daripada apa namanya Eropa khususnya ya, dimulai dari konteks kekuasaannya itu sendiri Romawi gitu ya. Kemudian nanti masuk ke daerah-daerah yang utama yaitu Perancis, kemudian nanti Jerman ya, kemudian nanti Inggris itu yang nanti akan berpengaruh ya besar di dalam tadi apa yang disebut dengan kebangkitan gitu ya, versi mereka begitu ya. Nah, kemudian kalau dalam pandangan Katolik itu tadi mereka apa, mengikatkan diri kepada hal yang gaib, dalam hal ini adalah Tuhan, gitu ya, dengan keyakinan mereka apa namanya Trinitas begitu ya, maka itu kemudian akan membuat manusia itu justru mengalami kemunduran ya dalam merespon ya tantangan-tantangan hidup gitu ya. Jadi penemuan-penemuan sains dan teknologi itu kemudian nanti akan menjadi sesuatu yang tidak akan berjalan. Misalnya apa yang terjadi nanti dengan kasus doktrin gereja bahwa bumi ya ya itu adalah sebagai pusat daripada tata surya yang disebut dengan geosentris. Itu ketika sains ya dalam hal ini ada Copernicus, ada kemudian Galileo gitu ya. Galilei itu kemudian mengatakan dengan berbagai ya eksperimen ilmiah mereka bahwa yang menjadi pusat tata surya itu sebenarnya bukan geo tapi helio, yaitu matahari gitu ya. Maka kemudian heliosentris ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang apa namanya tadi tidak tunduk kepada doktrin. Ya, padahal itu sesuai dengan fakta bahwa memang tata surya itu pusatnya adalah
atau di apa pada matahari, bukan kepada bumi. Bumi itu justru adalah mengelilingi, dan itu tidak sesuai dengan doktrin yang ada di uh, Bible ya, dalam konteks ini. Nah, inilah yang kemudian nanti membuat mereka merasa tidak nyaman, dan pada titik tertentu akhirnya menimbulkan berbagai konflik ya, yang kemudian nanti kita ketahui bagaimana konflik ini semakin justru meluas, bahkan kemudian ada punishment ya, ada hukuman-hukuman yang di backup oleh kemudian tadi gereja tadi itu ya. Nah, apa dasar uh, tadi apa namanya agama Katolik itu, ya bahwa manusia itu terdiri dari ruh, maksudnya apa spiritnya goib tadi itu, dan yang sifatnya materi. Ada pertentangan, manusia makan, manusia ingin B, gitu ya, maka dahuluan yang ruhiah tadi itu daripada kebangkitan, gitu kira-kira doktrin utamanya. Maka fisik dan akal itu adalah musuh agama dan keimanan. Jadi agama itu mengajak orang untuk uh, dan keimanan itu mengharuskan mereka harus tunduk ya kepada apa yang kemudian disampaikan tadi itu, gitu ya. Jadi cukup iman saja, tidak usah dipikirkan, gitu kira-kira. Nah, ini yang nanti sangat berbeda secara diametral dengan Islam. Justru nanti sebagai catatan bahwa Islam justru mengajarkan kita untuk berpikir tafakur ya secara mendalam, bahkan secara cemerlang ya. Jadi tidak cukup hanya dengan berpikir yang sifatnya sudhiyah. Nah, itu nanti referensinya bisa dibaca di kitab At-Tafkir ya. Itu menarik gitu. Jadi apa namanya ketika orang hanya sekedar ber apa namanya pikir secara dangkal gitu ya, itu nanti akan ada konsekuensinya. Maka didoronglah manusia agar berpikirnya secara mendalam. Tapi ternyata itu tidak cukup juga. Harus berpikir yang mustanir ya, yang cemerlang, yang nanti akan sebenarnya menjadi kunci ya daripada kebangkitan. Sekali lagi di bab ini pun kita masih belum bicara tentang kebangkitan dimaksud oleh Islam, gitu ya. Jadi sabar ya. Jadi kita memang anu apa kupas pelan-pelan ini sehingga nanti kita akan tahu benang merah ini kenapa nanti di ujung itu Islam itu mesti menjadi satu-satunya alternatif. Salah satu ya, tapi satu-satunya alternatif. Ya, jadi dalam cara berpikir mereka masalah-masalah materi ya, maksudnya kalau tadi orang itu pengen makan, pengen memiliki sesuatu yang indah gitu ya, ingin apa namanya perempuan, ingin kekuasaan, itu dianggapnya sesuatu yang justru bertentangan musuh agama dan juga masalah keimanan gitu. Makanya pada titik tertentu misalnya ada satu anggapan bahwa wanita itu adalah sumber dosa karena tadi dianggap apa menggoda begitu ya. Padahal ketika orang menjalankan eh, pernikahan itu dengan eh, apa namanya benar sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, justru yang terjadi itu adalah begitu. Tapi karena tadi mereka menempatkan, nah ini tidak lepas juga dari doktrin para paus, yang paus itu sendiri tidak menikah kan, begitu ya. Itu nanti berbeda dengan agama Kristen, ya Protestan yang dimaksud itu. Ya, ini kita masih bicara dalam konteks Kristen ya, maaf Katolik ya, yang ada di situ. Maka tadi terjadilah ya sebenarnya selain pertentangan antara Katolik ya gereja Katolik dan negara di satu sisi yaitu kaisar, dan juga para filosof maupun juga para ilmuwan tadi itu di internal mereka ya di internal agama mereka sendiri itu juga terjadi apa yang disebut dengan reformasi. Jadi kebayang ya bagaimana agama itu direformasi itu melawan ajaran Katolik. Nah, muncul yang kemudian kita kenal dengan istilah Kristen atau Kris gitu ya, yang kemudian nanti karena Protestan itu di belakang itu kemudian nanti eh, apa namanya kita eh, apa namanya kaitkan dengan satu nama yang jangan sampai keliru yaitu Martin ya, Martin Luther gitu ya. Yang ini ada dua, ada Martin Luther King Junior, itu nanti berbeda. Itu nanti tokoh apa namanya semacam apa HAM lah begitu ya di Amerika. Kalau yang konteks Martin Luther King yang ini itu adalah dia dalam konteks sebagai reformis lah gitu kira-kira, yang kemudian nanti melahirkan agama Kristen. Makanya kalau di dalam istilah apa yang standar ya biasanya kalau orang ditanya agama Anda apa, ya kalau Katolik dia akan jawab Katolik. Tapi kalau kemudian
ini biasanya dia menjawab Kristen, ya. Kalau Protestan yang dimaksud dia tidak akan menjawab Protestan, tidak. Nah, cuman di kita di Indonesia ini seringkali kemudian kalau menjawab Kristen itu ada dua, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Nah, itu kira-kira apa pembagiannya. Jadi kadang-kadang dulu saya bertanya juga, oh Kristen itu ada dua. Sebenarnya yang lebih tepat itu Katolik dengan Kristen, gitu ya. Jadi itu berbeda. Karena kalau orang yang tahu Kristen itu pasti Protestan dalam konteks ininya apa arus besarnya itu. Nah, Martin ya itu dengan para pendukungnya juga mengarahkan serangan tadi kepada akal. Jadi walaupun dia mereformis apa namanya Katolik, tapi juga kemudian dia mengarahkan serangan kepada tadi para para ini cendekiawan atau para filosof, para ilmuwan tadi itu, karena akal itu adalah musuh keimanan. Jadi doktrin Protestan juga sebenarnya sama gitu ya, tetap ya, walaupun mereka tidak mau, intinya kan mereka tidak mau tunduk nanti kepada otoritas paus. Gitu. Makanya mereka nanti istilahnya berbeda gitu ya di dalam konteks apa struktur apa kepemimpinannya ya yang tapi sebenarnya mereka sama baik Kristen maupun Katolik itu ya mereka bersama-sama mengarahkan serangan ya gagasan-gagasannya itu kepada akal, maksudnya akalnya tadi para ilmuwan, para filosof tadi itu ya, karena akal itu sekali lagi bagi mereka itulah musuh. Nah, ini zaman tersebut itu pausnya gitu ya, yang menjabat sebagai paus itu adalah namanya Leo ke-10 gitu ya. Dia antara tahun 1400 apa namanya 75 gitu ya. Hingga kemudian tadi ya dia apa namanya punya otoritas begitu ya yang kemudian nanti ini paling dikenal dalam dalam kaitannya dengan tadi mereka yang nanti menentang begitu ya. Jadi eh, Martin Luther gitu ya. Ini yang nanti menimbulkan tadi reformasi Protestan tadi itu. Begitu ya. Jadi eh, sehingga kemudian nanti Martin Luther itu kemudian diinikan. Nah, ini eh, apa namanya kaisarnya ya. Jadi kalau ini pausnya begitu ya pada pada saat dijabat ini kaisarnya. Jadi mereka apa namanya berkolaborasinya itu dengan kaisar eh, kelima begitu ya yang dia menguasai tadi dia raja bangsa Romawi gitu ya, raja Italia khususnya tapi wilayahnya luas gitu ya. Dan dia mendukung penuh Katolik tadi dan menentang reformasi Lutherian tadi, Martin Luther tadi itu, yang Protestan tadi itu. Gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat wilayahnya sangat luas pada pada saat itu dan kemudian dia melindungi apa yang kemudian terjadi. Makanya Martin Luther tadi ada King ya, itu mungkin nanti apa koreksi tadi apa namanya seharusnya hanya Martin Luther saja, jadi tidak ada Martin Luther King. Ya, itu nanti nama sekali lagi nama yang berbeda gitu ya. Jadi ada Martin Luther, ada Martin Luther King Junior. Nah, itu nanti ada dua nama yang berbeda. Nah, sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh Martin Luther ini gitu ya, itu kemudian akhirnya membuat perubahan karena dia intinya menjadi penentang dari gereja apa namanya Katolik Roma. Ya, dia membantah ya terkait misalnya bahwa kebebasan dari hukuman akibat dosa yang dapat dibeli misalnya itu dia tentang itu sehingga kemudian tadi eh, apa namanya dia menjadi musuh daripada tadi Paus Leo ke-10 ya dan juga Kaisar Romawi Suci ya kelima tadi itu. Jadi dia akhirnya di apa istilahnya diberi sanksi gitu ya sebagai pelanggar hukum ya oleh kaisar tadi itu. Gitu. Jadi di antara mereka sebenarnya ini dan sekali lagi nanti pertentangan ini itu tidak lepas dari doktrin dan juga perilaku daripada Katolik dan Protestan sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Islam sebenarnya, tapi itu nanti digeneralisasi seolah-olah setiap agama bukan dengan kekuasaan itu ya kayak itu nanti kayak kayak apa perilakunya raja-raja atau kaisar-kaisar yang ada di Eropa pada pada saat itu yang mereka justru malah anti pada pada akal begitu ya kira-kira pada ilmu lah gitu kira-kira yang ada di situ. Jadi menurut mereka pada saat itu raja itu adalah pengendali zaman atau negara mengikuti Tuhan. Itu yang sebenarnya nanti disebut dengan teokrasi sebenarnya pada pada banyak aspek yang sekarang mungkin yang tersisa teokrasi itu ya apa yang ada di apa namanya tahta suci ini apa namanya tahta suci eh, Roma ya yang kita tahu saya pernah sampaikan mungkin dalam kesempatan yang lain bahwa antara Italia dengan apa namanya Vatikan itu berbeda gitu ya. Jadi ada dua negara. Makanya biasanya kalau duta besar itu biasanya nanti duta besar untuk
apa namanya negara Italia dan ya tahta suci Vatikan biasanya begitu disebutnya karena Vatikan itu adalah sebuah apa negara kecil yang kemudian sifatnya tadi teokrasi dan di situ pemimpin realnya ya paus. Jadi dia memimpin satu pemerintahan yang kemudian diakui oleh dunia, maksudnya oleh PBB tadi itu, sekaligus dia mengendalikan seluruh tadi organisasi yang ada di apa Katolik ya seluruh dunia karena dia pemimpin tertinggi daripada Katolik. Di situ nanti di bawahnya ada uskup, ada apa namanya kardinal dan seterusnya begitu. Nah, intinya bahwa apa yang terjadi di mereka itu kemudian melahirkan gejolak perlawanan dari filosof dan ilmuwan di Eropa ya ada Perancis, ada Italia, ada Inggris, ada Jerman juga sebenarnya terhadap gereja yang melegitimasi kejahatan dari raja. Jadi di situ kan nanti masalah pajak dan seterusnya begitu ya. Kemudian masalah tadi dosa aflat gitu ya. Apa namanya yang kemudian itu nanti membuat tadi apapun itu bisa apa diampuni kalau kemudian ada semacam tadi uang yang diserahkan begitu. Nah, intinya ini nanti yang akan nanti melahirkan sekulerisme gitu ya, yaitu faham yang kemudian nanti memisahkan agama dari kehidupan, di mana kemudian doktrin utamanya itu adalah kembalikan hak kaisar kepada kaisar, ya, dan kemudian kembalikan hak gereja kepada gereja, gitu ya. Jadi gereja itu tidak ada hubungannya dengan kaisar, kaisar juga tidak ada hubungannya dengan gereja. Itulah kemudian esensi daripada sekulerisme, memisahkan agama Katolik harusnya, gitu ya. Jadi bukan agama secara keseluruhan atau nanti khususnya Islam dari kehidupan. Karena sebenarnya sekulerisme tidak relevan dengan Islam. Karena Islam dari awal doktrin atau kemudian konsepnya itu tidak ada pertentangan antara antara apa masalah-masalah ubudiyah, masalah-masalah keimanan kepada Allah dengan kemudian bagaimana mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan. Dan itu prakteknya sudah terjadi ribuan tahun dengan contoh dari langsung baginda Rasulullah SAW dilanjutkan para apa sahabat dan khalifah setelahnya. Gitu ya. Jadi ini yang ingin sampaikan terkait dengan sekulerisme tadi. Nah, tokoh utamanya kalau kita bicara agak sedikit lebih ini terkait dengan para tadi apa istilahnya pemikir-pemikir di sekitaran sekulerisme ya itu yang nanti mendorong itu banyak dari Perancis ya ada di situ ada Montesquieu gitu ya ada Voltaire ada kemudian Jean-Jacques Rousseau dan seterusnya yang nanti di konteks Perancis itu melahirkan revolusi Perancis tahun 1789 yang kemudian nanti apa namanya menghasilkan sekulerisme tadi itu ya dalam konteks Prancis tapi ya kalau tadi secara umum sekulerisme tadi itu di mana kita tahu revolusi Prancis itulah yang kemudian nanti uh, apa dikenal dengan apa tiga doktrin itu ya liberté, égalité dan fraternité tadi ya kebebasan gitu ya kemudian apa kesamaan dan juga kemudian apa namanya istilahnya tadi fraternity ya keselarasan begitu ya yang ada di situ. Jadi ini menjadi satu gambaran bahwa mereka ingin sebenarnya melepaskan ya agama dalam hal ini Katolik gitu ya kepada apa dari kehidupan tadi itu. Ya kehidupan itu ya sudah diurus saja dengan akal gitu dan ini menjadi satu kesepakatan sekaligus nanti menjadi platform bersama. Maka apa itu sekulerisme? Kalau kita lihat dari sisi ini maka secara per definisi itu adalah pemisahan agama dari kehidupan gitu ya. Dan ini pengalaman khusus Barat gitu ya khususnya tadi itu dan pertentangan agama Katolik plus dengan kerajaan versus ya filsuf dan ilmuwan itu memang khas yang ada di Barat tapi sering diklaim sebagai pengalaman universal untuk semua agama termasuk Islam. Jadi Islam itu jangan juga kemudian apa namanya menjadikan agama itu bagian daripada negara, apalagi menjadi agama resmi gitu kan. Itu yang kemudian mereka tentang habis-habisan gitu. Makanya muncul nanti negara sekuler itu seperti kasus yang dalam konteks dunia Islam itu ya yang menjadi proyek pertama itu adalah Turki ya yang kemudian dia apa namanya diletakkan dalam fondasi ya ini nanti ada Bu Priscilia ini ya, ini beliau ada di Turki nanti mungkin bisa ini juga sharing ya pengalaman beliau yang ada di Turki. Nah, nanti kita lihat di situ bagaimana kemudian Turki itu akhirnya menjadi republik sekuler yang pertama dalam konteks dunia Islam, gitu ya. Karena nanti akan diikuti juga tadi
sekulerisme di apa di berbagai negara termasuk yang ada di negeri kita dengan kemerdekaan tahun 1945 itu karena Soekarno juga penggemar beratnya apa namanya istilahnya Kemal Pasha ya yang ada di situ gitu ya. Jadi ini yang nanti bisa menjadi bahan diskusi yang menarik. Nah, ini sedikit tentang apa gagasan-gagasan mereka, misalnya Montesquieu itu terkenal dengan gagasan pemisahan kekuasaan yang tadi itu yang disebut dengan trias politika bahwa apa namanya pemerintahan itu harus dalam konteks ini harus dipisah tiga begitu ya. Ada yang sifatnya eksekutif gitu ya, kemudian ada yang sifatnya legislatif yang membuat undang-undang, kemudian yang ketiga itu adalah yang yudikatif yang kemudian mengawasi pelaksanaan daripada undang-undang. Jadi ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan undang-undang, ada yang mengawasi eksekutif, legislatif dan eh, apa namanya yudikatif gitu ya. Nah, tapi pada prakteknya kadang-kadang ini bukan pemisahan dalam pengertian yang ketat gitu. Kadang-kadang tetap aja mereka ada kerjasama, bahkan dalam titik tertentu terjadi saling mempengaruhi begitu. Kemudian ada juga yang tadi disebut Sungai Voltaire yang nama aslinya itu Franco-Marie Araud ya yang ada di situ itu apa dia juga terkenal dengan apa namanya sebagai filsuf ya penulis ya sastrawan begitu ya yang dia juga bicara tentang kebebasan berbicara agama dan pemisahan gereja dan negara tadi itu. Jadi kalau dia juga bicara juga kebebasan sipil yang hari ini misalnya di RUU apa penyiaran ya itu yang nanti Bapak Ibu bisa apa namanya istilahnya perdalam itu juga isu utamanya itu adalah tadi ancaman bagi kebebasan sipil nah, gitu ya karena di RUU penyiaran itu nanti ada berbagai hal yang dibatasi begitu ya termasuk misalnya ada klausul yang terkait misalnya wartawan ya itu tidak boleh melakukan investigasi gitu ya itu juga nanti menarik gitu ya ada juga nanti undang atau RUU apa namanya ini ya apa namanya kepolisian itu juga sama itu terkait dengan bagaimana melakukan mata-mata gitu ya yang dilakukan oleh polisi. Nah ini sebenarnya ide-idenya nanti bisa berkembang lebih jauh. Kemudian yang ketiga itu adalah Rousseau ya Jean-Jacques Rousseau. Nah, dia kita kenal dengan eh, apa namanya konsep du kontrak sosial itu ya yang kemudian terkait dengan bagaimana perjanjian antara rakyat dengan pemerintah yang kemudian nanti apa namanya menjadi dasar dari sebuah pemerintahan yang sifatnya demokratis tadi itu. Nah, itu saya kira selintas saja dari apa yang kemudian menjadi gagasan-gagasan mereka nanti silakan diperdalam sendiri untuk lebih memberikan apa namanya pemahaman begitu. Nah, revolusi Perancis tadi tahun 1789 itu menyerang gereja dan negara sekaligus gitu ya. Jadi kalau biasanya yang diserang itu hanya kerajaannya atau kemudian negaranya karena ini negara dengan gereja apa namanya istilahnya itu berkolaborasi atau bersimbiosis, maka serangan daripada kepada mereka ya dari para filosof itu dilakukan kepada dua-duanya dan menghancurkan dominasi agama ya dan kekuasaan sekaligus. Jadi mereka akhirnya kan terjadi kompromi tadi yang kemudian melahirkan sekulerisme tadi itu yang intinya sebenarnya itu mereka akhirnya mencoba untuk kemudian mencari apa yang kita sebut dengan jalan tengah gitu ya. Jadi apa namanya istilahnya kompromi di situ yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah eh, apa namanya eh, moderasi itu gitu ya. Jadi makanya kalau ada moderator itu berarti dia ada di tengah gitu kan yang ada di situ. Nah, konsep moderasi inilah yang moderat ya yang kemudian nanti ini menjadi apa namanya menjadi konsep yang berkembang hari ini ada istilah moderasi beragama sebenarnya itu dari situ sebenarnya ide dasarnya itu nanti adalah bibit-bibitnya itu dari sekulerisme itu. Jadi kalau sekarang ini Kemenak menggelurakan apa yang disebut dengan moderasi beragama atau bahkan moderasi agama itu sendiri, maka ini sebenarnya adalah problem yang sangat apa serius harusnya gitu ya. Misalnya pernyataan daripada MUI misalnya ya terkait dengan haramnya salam apa namanya banyak apa namanya agama itu ya secara sekaligus itu kan langsung direspon secara reaktif ya oleh Menak ya oleh Menteri Agama mana iman saya tidak berkurang gitu kan gitu. Padahal esensinya bukan di situ bagaimana bahkan ada lembaga-lembaga apa namanya HAM yang berusaha untuk kemudian mengkritik apa yang disampaikan oleh MUI tadi itu. Nah, poin itu yang poin pertama ya tentang seputar tadi secara apa keseluruhan. Nah, yang poin kedua, saya ingin masuk ke ide sekulerisme yang sebenarnya menjadi poin utama kita malam hari ini. Jadi sekulerisme sekali lagi
ya dalam konteks dia adalah faham ya yang menjadikan agama itu terpisah ya daripada kehidupan, itulah sebenarnya akidah daripada peradaban Barat ya yang tadi mengklaim ya menghasilkan kebangkitan ya, meskipun harus dicatat sekaligus juga kerusakan gitu ya, yang nanti dalam konteks tadi cabangnya dalam pemerintahan itu tadi menghasilkan demokrasi, di dalam konteks ekonomi menghasilkan kapitalisme. Jadi intinya sebenarnya nanti di situ yang dimaksud nanti kerusakan itu, dan ya klaim mereka juga mereka buktikan dengan mengalahkan penantangnya. Nanti ketika praktek itu banyak mengalami tadi apa istilahnya berbagai kezaliman begitu ya di antara mereka gitu ya. Artinya bukan dalam konteks kaum muslimin sebenarnya, tetapi dalam konteks di antara mereka sendiri, maka kemudian terjadi atau istilahnya banyak protes yang kemudian dilakukan oleh mereka-mereka yang kemudian menggagas nanti komunisme. Di situ nanti ada, saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, ada Karl Marx begitu ya, kemudian ada para pemikir-pemikir komunisme yang kemudian nanti menghasilkan gerakan yang kemudian nanti kita kenal dengan revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin, yang kemudian nanti membuat ada sebuah simbiosis antara Marxisme Leninisme gitu ya, sehingga dari situ komunisme berusaha untuk kemudian menantang dominasi daripada kapitalisme yang sebenarnya itu fondasinya adalah sekulerisme gitu ya, dan mereka orang-orang sekuler itu kemudian mengkritik komunisme karena mereka sebenarnya anti kebebasan tadi itu yang nanti akan menyebabkan tumbangnya mereka gitu ya. Nah, saya ingin masuk sedikit. Nah, ini PR ya, PR ya. Jadi ini ada buku yang silakan dibaca lebih lebih mendalam begitu ya. Mudah-mudahan sudah punya sebagai bahan yang lebih detail sebenarnya dari buku Usus Nahdoh ini, yaitu kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis ya. Di situ ada aspek ideologinya, aspek peradaban dan sakofah. Naktu al-Fikul Gorbi ar-Sumali ya mabda ya wal hadorah wal sakofah gitu ya. Jadi ini nanti ada rinciannya, saya ingin berikan sedikit. Jadi apa yang dimaksud dengan pemikiran itu ya. Jadi al-fikru itu apa sebenarnya? Nah, di sini ada maknanya al-akal wal idrok gitu ya, akal dan juga kesadaran, ada amaliyah tafkir, ada aktivitas berpikir, dan wal hukmu alal asya gitu, dan hukum atas sesuatu, dan juga berbagai perkara al umur, dan kemudian natajul tafkir, jadi hasil dari berpikir. Jadi pemikiran itu ya hasil hasil berpikir gitu kira-kira. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah uh, pemikiran Barat gitu yang tadi dimaksud itu, maka yang dimaksud pemikiran Barat itu ya aktivitas berpikir ya di kalangan para tadi pemikir-pemikir Barat tadi itu. Kemudian yang kedua adalah metode ya, toriko al hukmuhu alal asya wal umur ay manhajuhu wa maqaisu. Jadi bagaimana manhaj atau metode atau cara, dan juga kemudian ukuran-ukurannya. Kemudian tadi yang disebut dengan nataju min tafkirihi min arif ya wa afkar ya, itu yang dimaksud adalah tentu hasil daripada proses berpikir tadi itu, baik pengetahuan gitu ya, pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman ya yang mumasilatun fil mabda, yang itu tercermin ya di dalam ideologi, kemudian peradaban dan sakofah. Nah, itu poin itu yang kemudian nanti sebenarnya nanti akan lebih detail ya, kita bisa bisa kita bisa diskusikan nanti. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan esensi pemikiran Barat tadi itu, ya sekulerisme tadi itu memisahkan agama dari kehidupan, ya dasar untuk mengatur apa individu, masyarakat, dan juga negara gitu ya. Sehingga ini yang nanti nanti akan membutuhkan tadi apa istilahnya alternatif itu di situ gitu ya. Nah, sejarahnya bagaimana, ini saya ulangi sedikit tadi yang sudah saya singgung tadi itu. Dalam konteks periodisasinya itu ada era kuno, ada era pertengahan di mana tadi kekuasaan dan dominasi gereja hampir di semua sektor kehidupan. Era modern, akal itu menggantikan Tuhan gitu ya, menggantikan gereja dan teologi, kemudian membatasi peran agama dan memisahkannya dari kehidupan. Itu yang hari ini kita saksikan apa yang dimaksud dengan sekulerisme tadi itu. Kemudian kalau kita lihat ininya ya, bagaimana metode berpikir Barat itu ya, ini yang penting nanti sebenarnya untuk bahan kita ya, apa yang disebut dengan akal dan rasionalisme itu ya tadi
terkait dengan hal-hal yang prinsip, misalnya apa sih yang kemudian dianggap prinsip, ada kebebasan, tadi freedom kan salah satunya tadi itu, kemudian keadilan, kesetaraan, belas kasihan, integritas dan lain-lain. Apa sih nilai itu, gitu ya, value kalau tadi prinsipal ya, benar salah, terpuji tercela, ya itu didasarkan pada asas manfaat mereka itu. Kemudian norma atau norms ya, hal-hal yang sifatnya mungkin lebih kita sebut sebagai etik ya, yang ada di situ, moral biasanya di situ. Nah, kemudian sains dan metode ilmiah itu juga menjadi metode mereka. Sains dianggap sebagai pemahaman tertinggi dari manusia. Hanya bisa mendeskripsikan fakta, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Jadi misalnya hujan gitu ya. Hujan itu faktanya begini-begini. Tapi pertanyaan mengapa hujan gitu ya. Siapa yang kemudian nanti menciptakan hujan itu sains tidak bisa menjawab sebenarnya. Tapi mereka ya tadi karena itu mau urusan agama, itu bukan urusan sains gitu ya kira-kira. Ya, maka hanya bisa digunakan pada pengetahuan yang dapat diuji di lab gitu ya. Kalau diuji pada manusia tentu berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu konsepsi kebenaran. Tidak ada kebenaran yang pasti baik masalah eksistensi sesuatu maupun sifat sesuatu. Jadi ya dia didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya kita sebut relatif gitu ya, yang ada di situ. Nah, ini jadi intinya di situ ya, daripada metode berpikir Barat itu. Nah, produknya apa kalau begitu? Tadi ada tiga, ideologi, peradaban, dan juga sakofa. Nah, kita lihat satu-satu secara sekilas gitu ya, agar nanti kita bisa lebih memahami konteks berpikir hari ini. Itu adalah tentang ideologi dulu. Jadi ideologi itu adalah akidah akliyah, akidah keyakinan ya yang sifatnya rasional yang melahirkan sistem. Jadi ada akidah, keyakinan, ada kemudian sistem, ada nizam ya. Makanya akidahnya itu apa? Ya, nanti jelas kemudian sistemnya apa? Baik pemerintahan, ekonomi, ya, pergaulan dan lain-lain dan metode penyebarannya. Ini secara kerangka berpikirnya. Nah, apa ideologi? Ya ada tiga aja, Islam, kapitalisme, dan juga kemudian komunisme. Nah, kan kita lihat secara lebih detail, Islam itu seperti apa? Akidahnya ya tentu masalah keimanan. Ini fondasinya. Sistemnya apa? Pemerintahan. Apa itu khilafah? Ekonominya ya berbasis syariah, gitu ya. Dalam konteks ini tidak ada riba, tidak ada berbagai apa kemaksiatan dan seterusnya. Pergaulannya ya taat pada syariah. Metode penyebarannya bagaimana? Dengan dakwah dan jihad, begitu ya. Jadi kalau hari ini kemudian Islam itu dianggap sebagai agama yang justru ya sifatnya hanya sekedar persoalan-persoalan apa namanya ruhiyah gitu ya, ini problem gitu, sehingga ajaran yang terkait dengan jihad itu dianggap sebagai sesuatu yang apa namanya jahat begitu. Ini saya kira umat Islam harus betul-betul memahami ini. Ini dari sisi ideologi. Kemudian ideologi Barat yang terkait dengan kapitalisme tadi, ya, yang dasarnya apa? Sekulerisme. Sistem pemerintahannya apa? Demokrasi. Ekonominya kapitalisme. Pergaulannya individualisme, liberalisme dan seterusnya. Metode penyebarannya apa? Imperialisme. Ya, jadi jelas itu ada apa perbedaan dalam konteks ideologi. Kemudian yang ketiga dalam konteks komunisme, akidahnya tentu saja adalah materialisme. Sistem pemerintahnya diktator, ekonominya berbasis negara, begitu ya, pergaulannya pragmatis, materialistik. Metodenya apa? Ya class struggle yang disebut dengan pertarungan kelas atau perjuangan kelas ya, yang kita kenal dengan apa namanya dasar daripada konflik ya yang ada di situ. Ini dari sisi ideologinya. Nah, ini kalau mau ya, ini saya referensikan banyak buku ya. Ini kalau mau mendalami yang konteks kritik, yang sekarang kita kritik ini kan kapitalismenya ya, atau pemikiran baratnya begitu ya, dengan dasar sekulerisme tadi. Nah, kalau mau untuk mendalami yang sifatnya komunisme, silakan baca buku ini. Yang pertama dari Ustadz Syamsuddin Ramadan, itu kritik total, komunisme, sosialisme, marxisme. Yang kedua dari Ustadz Ghanim Abduh, kritik atas sosialisme, marxisme. Ini saya kira sangat komprehensif, sehingga apa sangat recommended lah gitu ya untuk dijadikan sebagai uh, ini perdalam ya. Kemudian yang kedua uh, disebut peradaban ini itu adalah seperangkat konsepsi tentang kehidupan. Jadi majmu'ul mafahim ya anil haya ya. Jadi kumpulan ya dari pemahaman-pemahaman. Jangan lupa pemahaman itu berbeda dengan pemikiran. Gitu ya. Kalau pemahaman itu dia adalah pemikiran yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan satu tindakan. Gitu ya. Nah, asas peradabannya kalau konteks barat ya sekulerisme tetap sama. Konsepsi mendasarnya apa dalam peradabannya?
individualisme, kebebasan. Tadi ide kebangkitannya juga diarahkan ke situ. Konsepsi yang sifatnya turunan, yang sekunder itu ada kesetaraan, keadilan ya dalam perspektif Barat, maka di situ ada HAM, begitu segala macam. Itu di situ nanti yang akan menjadi dasar. Makanya kalau ada gerakan feminisme gitu ya, kemudian ada LGBT dan itu sebenarnya hanya turunan saja dalam konteks apa yang kemudian mereka yakini sebagai tadi kesetaraan dan seterusnya tadi itu. Nah, maka ini kita perlu tegaskan bahwa antara hadoroh atau peradaban, yaitu kumpulan pemahaman tentang kehidupan, itu berbeda dengan madaniyah. Jadi kalau hadoroh itu ditentukan asas ini ya ideologinya, dan hadoroh Barat itu bertentangan ya dengan hadoroh Islam. Tapi kalau madaniyah itu adalah bentuk fisik, askalul madiyah gitu ya, bentuk-bentuk fisik yang digunakan dalam berbagai urusan kehidupan. Nah, ada yang dipengaruhi hadoroh memang seperti lukisan gitu ya, seperti kemudian aurat itu yang harus ditutup yang mana begitu kan. Nah, ada yang tidak dipengaruhi oleh hadoroh. Nah, ini kalau kita bicara yang tidak dipengaruhi hadoroh, itulah yang disebut dengan yang sifatnya universal, sains dan teknologi gitu ya, fisika, kimia, begitu ya, matematika itu sifatnya universal. Ya, artinya orang siapapun bisa menghitung, bisa mengukur, bisa kemudian melakukan uji coba dan seterusnya. Makanya hadoroh itu harus dibedakan dari madaniyah. Ya, pertanyaan yang sering menarik itu, kenapa Anda pakai apa laptop buatan Amerika sementara Anda mengutuk-ngutuk Amerika misalnya gitu. Ya, kita harus bedakan mana yang kemudian boleh digunakan secara universal, misalnya seperti madaniyah tadi, yaitu laptop misalnya gitu ya, atau handphone misalnya yang sekarang ini gitu ya, dibandingkan dengan nilai-nilai atau value dari peradaban yang ada di mereka. Dalam arti yang tadi individualisme, gitu ya, liberalisme, begitu ya, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, yang ketiga itu sakofah. Sakofah Barat ini adalah kumpulan pengetahuan yang dominan ya di Barat. Ya, artinya, nah Barat membagi ilmu dalam eksakta, eksak sains yang meliputi ilmu alam, kimia, biologi, fisika, dan ilmu formal. Ya, formal sains misalnya matematika, informatika, ya, kemudian ilmu humaniora misalnya. Nah, semua pengetahuan itu dibangun atas sudut pandang Barat. Gitu. Ini yang sakofah ini yang harus di uh, apa namanya istilahnya harus harus di apa bedakan nanti sekali lagi dengan sains tadi itu. Nah, dalam konteks tadi lanjutan bahwa mereka dominan ya peradaban Barat ini ya kemudian mereka berhasil mengalahkan tadi saya sebutkan klaim daripada komunisme tadi itu, maka kemudian komunisme berhasil mereka tumbangkan gitu ya. Jadi itulah kenapa kemudian saya kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah singgung bukunya Francis Fukuyama, seorang pemikir liberal itu mengatakan the end of history. Maksudnya apa? Sejarah itu sudah selesai, yaitu dimenangkan kapitalisme, dimenangkan oleh sekularisme. And the last man ini ya para pendukungnya, gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi semacam euforia ya bagi mereka karena apa? Karena dalam konteks mereka sekali lagi ya itu kemenangan dari masyarakat kapitalis liberal terhadap komunisme dengan ditandai tumbangnya Uni Soviet tahun 1989. Kira-kira hanya mungkin 70 tahunan ya, karena revolusi Bolshevik itu kira-kira tahun 1917 ya, kurang lebih yang ada di situ. Nah, ini akhirnya secara politik Uni Soviet pecah ya pada saat itu ya menjadi apa banyak negara yang kemudian mereka merdeka. Ya, tentu yang terbesar adalah yang nomor 11 ya, tetap Rusia hari ini. Tapi Rusia yang sekarang ini bukan Uni Soviet. Nah, kalau dulu Uni Soviet itu cakupannya jauh lebih 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 apa lebih besar begitu ya dan memiliki kekuatan yang tentu sangat berbeda. Makanya sekarang Uni Soviet itu berusaha untuk menggapai pengaruh ya globalnya gitu ya dengan kepemimpinan Putin ya hari hari ini gitu. Kemudian secara ekonomi ya kapitalisme juga kemudian sebenarnya banyak dipersoalkan. Salah satu peristiwa yang kemudian cukup heboh ya pada saat itu adalah ketika ada apa yang disebut dengan Occupy the Wall Street Movement. Ketika mereka berusaha menduduki Wall Street, kenapa? Karena mereka protes ya 99% ya rakyat ya Amerika nih ya konteksnya itu ternyata kemudian dikuasai atau didominasi oleh 1% gitu ya oleh para pemodal tadi. Nah, apa yang mereka maksud sebenarnya yang di kanan ini esensi kapitalisme ini ujungnya ya duit gitu ya. Makanya disebut kalau dalam bahasa ini capital. Capital itu kan uang gitu ya. Walaupun tidak senantiasa hanya uang tapi modal gitu ya. Yang modal itu bisa uang tapi dominannya memang uang
gitu ya, ditopang oleh tadi segelintir elit begitu ya, ditopang juga oleh ahli-ahli hukum, ditopang juga kemudian oleh tentara, ditopang juga oleh para tadi pemimpin-pemimpin daerah, dan paling ujung paling bawah yang harus memikul itu rakyat gitu ya. Jadi hari ini kita bisa lihat itu apa namanya, etalasenya ada di Indonesia sebenarnya. Gitu ya, ada IKN gitu ya, ada kemudian Tapera gitu ya, ada korupsi yang macam-macam ya, di tambang ini itu dan seterusnya. Itu sebenarnya menunjukkan toh pada akhirnya puncak ininya, puncak piramidanya itu ya mereka-mereka kapitalis-kapitalis itu. Gitu ya, di IKN misalnya uang tidak punya tapi gaya-gayaan begitu ya. Nah, ketika kemudian sekarang dalam keadaan seperti ini ya orang apa merasa kemudian ini sesuatu yang memang tidak perlu dipikirkan sebenarnya ya yang ada di situ. Nah, dalam euforia klaim kemenangan ya sekulerisme yang melahirkan demokrasi dalam konteks pemerintahan dan kapitalisme ekonomi menghasilkan berbagai kerusakan akut ya secara global tadi itu. Maka terakhir poin saya untuk bab ini itu adalah dibutuhkan falsafah kehidupan yang mampu mengatasi sekulerisme ini. Apa itu? Insya Allah Islam. Gitu ya. Jadi ini poin catatan saya dalam dalam konteks bab ketiga ini sehingga nanti kita bisa diskusikan lebih luas lagi terkait nanti dengan sekulerisme nih. Ini inti utamanya dengan beberapa rincian yang tadi saya sudah sampaikan. Baik, terima kasih Kang Azhar. Mungkin nanti kembali kita bisa diskusikan eh, apa? Saya kembalikan ke eh, apa namanya Kang Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang buat Bapak Ibu, Insya Allah beliau mencoba tadi ya telah menjelaskan berkaitan dengan kebangkitan ya, yang dari perspektifnya Barat, kemudian eh, keterkaitan ya, kebangkitan dengan pandangan hidup atau ideologi ya tadi ya. Ya. Oke, buat Bapak Ibu, insya Allah kita buka sesi diskusinya dan jawab. Eh, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa kita langsung bertanya ke beliau ya. Insya Allah diskusinya kita sudah mulai, kita buka. Dan kalau ada yang ingin bertanya langsung, silakan saja. Kita akan memintakan kepada Ustaz. Ya. Sembari menunggu diskusi ataupun pertanyaan masuk dari jamaah, Ustaz, eh, ada dua hal yang ingin kami tanyakan. Ya. Mudah-mudahan itu menjadi diskusi, pembuka diskusi kita. Yang pertama, Ustaz, tadi Ustaz telah menjelaskan dari awal, ujungnya diskusi ini adalah ideologi. Lantas, apa hubungan peradaban sebelum kapitalisme, kemudian muncul sosialisme dan ada Islam? Sebelum itu, ini apa Ustaz namanya? Apakah juga peradaban atau istilah lain apa gitu? Kan ada Ustaz sampaikan ada Aristoteles, ada Socrates, ada Plato. Apakah itu juga interkategori hadorot? Bahwa kemudian di ujung ini diskusi tadi terakhir Ustaz sampaikan ada ideologi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini bagaimana kita menepis Ustaz atau bukan menepis ini menjawab bahwa Barat perkembangan majunya mereka sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh filsafat. Nah, kemudian itu berebek itu masuk ke dunia Islam. Katakan saja di pertengahan era Islam, ketika filsafat juga masuk ke dalam Islam, Islam itu juga mengalami kemajuan, baik dari ilmu, sains, dan semacamnya. Apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa filsafat itu memberi dorongan positif baik Barat maupun Islam sehingga muncul kemajuan materi ataupun lain sebagainya. Nah, sehingga filsafat itu bisa diterima di dunia Islam. Tidak semua. Apakah bisa dibilang begitu, Ustaz? Sehingga
kebangkitan itu juga ada pengaruhnya dari filsafat. Anggota ini dulu Ustaz. Ya, baik. Yang pertama ya terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan tadi ya sebelum peradaban yang ada. Sebenarnya kalau secara umum ya kata peradaban tadi itu eh, sudah sangat apa namanya istilahnya sudah sangat apa istilahnya itu memenuhi definisi gitu ya. Jadi definisi tadi hadoroh ya atau kemudian yang disebut dengan peradaban atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris civilization tadi itu atau juga sebagian menyebutnya sebagai culture tadi itu ya yang ini itu intinya memang di situ gitu. Jadi itu sudah memenuhi apa yang disebut dengan apa namanya jami'an mani'an. Jadi mencakup sekaligus membatasi gitu ya yaitu apa pemahaman ya apa namanya eh, kumpulan pemahaman terkait dengan kehidupan gitu ya. Nah, kalau kemudian kita lihat hubungannya sebenarnya sebelum apa yang kemudian disebut dengan tadi ideologi gitu ya yang kemudian nanti melahirkan pemikiran barat sebenarnya kan tadi saya sudah sampaikan sebelum pemikiran barat itu berkembang mereka punya jejak. Nah, jejaknya itu sebenarnya tadi di Romawi tadi itu gitu ya. Jadi makanya kemudian yang menarik itu apa namanya misalnya Amerika ya itu kan aslinya mereka penduduk pendatangnya itu kan Inggris ya. Nah, Inggris itu justru kemudian tidak menjadi sumber budaya mereka begitu ya dalam konteks tadi simbol-simbol tadi itu. Tapi kemudian justru mereka menggunakan Romawi tadi itu sebagai pijakannya tadi itu. Misalnya di Amerika itu mereka menggunakan apa yang disebut dengan istilah republik gitu kan. Yang jelas-jelas itu ini kan apa namanya ada negara republik yang kemudian nanti ada melahirkan partai republik, partai demokrat kan gitu ya. Kan sebenarnya mereka itu juga bentuk daripada republik begitu ya yang sifatnya presidensial ya yang ada di situ. Tentu ada variasi tadi dalam bentuk serikat apakah kesatuan nah, itu apa ini saja persoalan cabangnya. Kemudian di sana ada yang disebut dengan lembaga senat gitu ya, makanya ada senator. Itu semuanya sebenarnya mencontoh Romawi ya Greco-Romawi tadi itu. Sebagaimana juga Inggris itu menganggap bahwa pelajaran-pelajaran apa namanya yang terkait nanti dengan tadi ya pendidikan khusus ya untuk anak laki-laki begitu ya yang diharapkan nanti menjadi penerus kekuasaan lengkap dengan pengetahuan bahasa Yunani dan Latin dan budaya klasik itu diturunkan Inggris juga apa dari Romawi tadi itu. Jadi artinya gini sebenarnya ini Barat itu hanya kelanjutan aja gitu ya kelanjutan karakter daripada apa namanya tadi Yunani dan juga Romawi tadi itu gitu Yunani dari sisi pemikirannya Romawi dari sisi tadi pengorganisasian atau manajemen gitu ya manajemen pemerintahannya itu sehingga kalau dikatakan apakah sebelum masa tadi ideologi-ideologi tadi itu adalah apa juga ya gitu peradaban dengan peradaban Romawi misalnya atau peradaban apa tadi Yunani dan seterusnya. Jadi memang belum ada istilah peradaban Romawi dan Yunani itu disebut peradaban kapitalis gitu kan tidak gitu ya. Ya disebutnya peradaban Barat aja sama seperti Hadoroh Gorbi tadi itu kan. Itu sama. Jadi tetapi poinnya bukan di situ tapi esensinya itu pemikiran itu sebenarnya kan seperti itu sudah cikal bakalnya dari sejak apa Yunani kan sebenarnya. Nah, ketika kemudian nanti ada tadi yang disebut dengan eh, apa namanya pencerahan, masa pencerahan atau kemudian nanti disebut sebagai revolusi tadi, baik revolusi Perancis yang kemudian nanti diikuti dengan revolusi Amerika, ya itu kan intinya melahirkan sekulerisme begitu ya yang sebenarnya sekulerisme ini juga merupakan bagian yang apa namanya tidak apa namanya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang eh, mereka sudah praktekkan gitu ya jadi saya kira di situ itu untuk konteks Barat begitu ya nah untuk peradaban yang lain seperti misalnya katakanlah peradaban-peradaban yang ada di daerah misalnya apa namanya tepi sungai Hindus misalnya yang ada kemudian nanti di India, kemudian Sungai Efrat dan Tigris yang kemudian nanti melahirkan peradaban-peradaban Sumeria dan seterusnya atau peradaban-peradaban Mesir, sebenarnya secara esensial mereka tentu membentuk juga peradaban.
Tapi kalau mau di lebih luaskan sebenarnya ya peradaban itu sebenarnya mereka tetap apa poinnya dua, yaitu apakah mereka menyembah Tuhan gitu ya, dalam konteks ini Tuhan itu adalah dewa-dewa menurut ini apa namanya keyakinan mereka, atau yang kemudian nanti disebut dengan politeis gitu ya, yang di situ, atau kemudian monoteis ya. Nah, monoteis ini kan nanti peradaban-peradaban yang sebenarnya diawali ketika kemudian ada nabi-nabi gitu ya. Jadi ketika nabi itu kemudian turun, maka kemudian di situ terbentuk agama gitu ya. Jadi kalau kalau sebelumnya kan hanya keyakinan, ya bisa juga pada titik tertentu disebut agama mereka ya, agama ibaratnya agama bumi gitu. Tapi yang kita maksud agama di sini itu adalah agama samawi dengan ditandai turunnya para rasul tadi. Kalau kita runut ke belakang, maka itu sejak zaman ya tentu Nabi Adam ya, ya dari yang dalam konteks Islam yang kita yakini ada Nabi Nuh sampai kemudian ujungnya ya tadi yang paling dekat ya itu adalah misalnya Nabi Musa gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim ya, sebelumnya mungkin Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya yang nanti melahirkan apa namanya kota-kota peradaban ya seperti Mekah begitu ya. Kemudian nanti Nabi Musa ya dengan apa namanya berbagai tadi apa namanya istilahnya dinamika kehidupan mereka dengan Bani Israel misalnya. Kemudian nanti Nabi Isa ya dalam konteks Romawi tadi itu, baru kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam konteks Islam. Jadi itu yang kemudian nanti menjadi semacam apa ya penanda karakternya. Jadi belum ada penyebutan bahwa itu adalah peradaban yang didasarkan pada ideologi kapitalisme atau sosialisme atau Islam, karena itu mungkin term yang baru sekarang gitu ya. Tapi term dulu itu mungkin kalau bisa disebut ya, ini istilah saya ya, itu mungkin peradaban tauhid gitu ya, peradaban tauhid atau peradaban yang justru tadi politeis tadi itu gitu ya. Itu yang biasanya nanti menjadi penanda dari peradaban-peradaban sebelum tadi era ideologi tadi itu. Itu poin pertama dari tadi pertanyaan Kang Azhar. Yang kedua, kalau kita bicara tentang filsafat, sebenarnya kita memang harus dudukan dulu apa sih sebenarnya filsafat itu. Ya, nah filsafat itu kalau secara sederhana sebenarnya kita bisa maknai ya ini untuk nanti membedakan bahwa kita semua diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak untuk kemudian berfilsafat. Nah, filsafat itu sebenarnya konteksnya adalah bagaimana menggunakan akal ya dengan kalau bahasa saya itu dengan kemudian melampaui kemampuan akal itu sendiri gitu ya. Maksudnya gini, itu secara sederhana. Maksudnya kalau yang dimaksud filsafat itu adalah menggunakan akal untuk hal-hal yang bisa dijangkau akal, itu sebenarnya bukan wilayah apa namanya filsafat semata-mata, tapi juga wilayah cara berpikir yang sifatnya akliyah atau rasional, rasio yang ada. Tapi ketika dia memaksakan, dia bicara pada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Misalnya dia bicara tentang keadilan, dia bicara tentang keabadian, apa kesejahteraan yang sebenarnya itu justru ukuran-ukurannya itu sangat-sangat apa namanya berbeda gitu dengan apa yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kita tentang akal tadi itu, maka dia paksakan. Jadi filsafat itu intinya kan dia mencoba memikirkan apapun. Kan makanya bahasa terjemahnya kan dia berpikir radikal gitu ya terhadap segala sesuatu. Ya, apapun dipikirkan masuk akal atau tidak masuk akal ya dia lambun ya ini yang kemudian sebenarnya bukan cara berpikir Islam. Di dalam Islam Rasul SAW ya mengajarkan kepada kita mana yang menjadi wilayah akal, itulah yang disebut dengan rasional, yang kemudian nanti berdasarkan akal tadi itu kita kemudian jadikan sebagai dasar yang terkait nanti dengan masalah keimanan, sehingga dalam konteks itu seorang muslim dia sebenarnya tidak perlu apa terpukau atau tergoda dengan filsafat gitu ya, karena kadang-kadang filsafat itu makin jelimet itu dianggap makin asik katanya. Kalau kata saya itu kurang kerjaan begitu ya. Ada satu apa istilah di apa filsafat Jerman itu ya, kalau Anda bisa mengatakan dengan rumit jangan katakan dengan sederhana gitu ya. Jadi semakin apalagi bahasa Jerman itu kan ini ya rumit ya menurut sebagian orang gitu ya dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Nah, itu filsuf-filsufnya itu dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Saya pernah sengaja secara khusus ya mendalami apa namanya pemikiran-pemikiran filsafat Jerman itu ya seperti tadi karma, kemudian juga apa namanya berbagai nama-nama baru gitu ya yang ada itu memang cenderung cenderung abstraksinya itu memang makin makin apa ibaratnya itu makin tidak terjangkau oleh realitas
gitu ya. Yang kalau itu dipersoalkan sebenarnya itu apa persoalan yang justru malah tidak relevan gitu, gitu. Terlalu mengawang-awang tadi itu. Apa apa tidak ada landasannya gitu kan. Ya tadi misalnya contoh bicara tentang keadilan, keadilan menurut siapa itu dalam konteks filsafat bisa beragam jawabannya. Ya kalau dalam pandangan Islam keadilan itu menurut siapa ya? Menurut Sang Pencipta daripada manusia yang tentu kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu paling tahu tentang makna keadilan gitu. Maka kemudian di dalam Islam misalnya dicontohkan pembagian waris itu untuk laki-laki dengan perempuan dibedakan gitu ya, 2 dan 1 misalnya, itu menurut apa para filsuf yang barat ya tentu itu tidak adil. Adilnya matematis kan, 1-1 gitu. Dia tidak melihat bagaimana fungsi daripada laki-laki dan perempuan di dalam konteks bermasyarakat. Nah, saya ingin katakan itu lagi filsafat itu berbeda dengan berpikir rasional. Rasional itu pada batas yang sampai dijangkau akal cukup berhenti di situ. Yang tidak ikuti wahyu. Yang wahyu itu notabene sudah dibuktikan secara akliah. Jadi wahyu itu bukan bukan sebagai imajinasi atau sebagai sesuatu yang sifatnya khayalan ya yang ada di situ. Makanya ketika kita bicara surga ada, neraka ada. Ya kenapa? Karena didasarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan berpikir filsafat. Kalau filsafat itu kalau ditanya surga dan neraka ada nggak? Mungkin jawabannya ya bisa ada bisa tidak tergantung filosofnya. Kalau dalam konteks orang muslim boleh tidak. Bagaimana kemudian surga itu mungkin? Kalau mungkin berarti mungkin tidak ada, gitu kan? Berarti kemungkinannya 50-50, gitu. Surga ada atau tidak? Ada jawabannya. Itu berpikir rasional, tapi didasarkan kepada batas-batas yang dijangkau oleh akal menurut Islam, begitu. Jadi itu poin utamanya. Nah, sehingga kita harus membedakan. Nah, makanya kalau pertanyaannya tadi, apakah semacam tadi filsafat itu bermanfaat, gitu ya? Sebenarnya tidak. Dalam konteks kalau orang memahami tentang masalah perbedaan ini gitu sehingga nanti orang tidak mencampur adukan antara berpikir rasional atau yang disebut dengan akiyah tadi itu kalau dalam dalam istilah Islam tadi itu dengan berpikir filsafati tadi itu. Nah, pengalaman sebelumnya itu sebenarnya para para kaum muslimin itu terpengaruh kan akhirnya. Itu yang nanti melahirkan apa yang disebut dengan ahlul kalam. Ahlul kalam itu sebenarnya adalah atau mutakalimin ya itu adalah orang-orang muslim yang dia kemudian menggunakan metode filsafat. Ya contoh tadi itu adalah mantik ya yang kemudian nanti terkait dengan silogismenya Aris siapa Toteles tadi itu gitu ya sehingga kemudian di pesantren-pesantren itu dipelajari itu mantik padahal itu sebenarnya tidak relevan gitu kalau menurut saya dalam konteks apa namanya kalau konteks ilmu sih oke lah ya tapi kalau dalam konteks prakteknya itu tidak ini apa namanya tidak relevan dalam konteks Islam yang ada di situ para mutakalimin ini itu salah di dalam kemudian menggunakan manhajnya tadi, metode berpikirnya tadi itu. Dia tidak menggunakan berpikir rasional tadi, tapi menggunakan cara berpikir yang justru tadi mantiki tadi atau silogisme tadi itu. Nah, itu yang kemudian apa namanya salah begitu sebenarnya. Nah, tetapi karena kaum muslimin pada saat itu memang mampu gitu ya hal-hal yang tersebut itu tadi tidak membuat mereka goyah gitu ya. Makanya kemudian mungkin ada penandanya ketika Harun Ar-Rasyid ya itu mendirikan apa yang disebut dengan Baitul Hikmah. Di sana itu kan kemudian ilmu diterjemahkan dari Yunani dan segala macam dari berbagai kasana, tapi itu gitu ya, oleh para para tadi cendekiawan-cendekiawan ilmuwan-ilmuwan muslim dan kemudian umat Islam membuat sendiri formula-formula itu ya terlepas dari ada antara kaum muslimin tuh disebut dengan mutakalimin tadi itu gitu ya. Jadi maksud saya kita harus membedakan antara kemajuan itu bukan karena filsafat, tapi karena berpikir yang sifatnya rasional, yang itu didasarkan kepada keyakinan pada wahyu. Makanya wahyu itu atau risalah Islam itu kan mendorong, misalnya penemuan ilmu itu dalam Islam kan didorong untuk mengamati alam semesta, langit, bumi, ya dan macam-macam yang ada di situ. Akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan dorongan untuk mengembangkan ilmu. Misalnya mau sholat, bagaimana cara saya agar di satu tempat yang tidak ada apa namanya penanda kiblat berada di mana dia ini kan formulasi oh apa bumi ini ternyata bulat bulat itu nanti ada
hukum tempat yang ada di situ yang kita kenal nanti dengan garis garis bujur dan seterusnya tadi secara matematis yang itu kan garis imajiner sebenarnya. Nah itu dibuat sehingga kemudian akhirnya bukan apa yang kemudian nanti disebut dengan namanya istilahnya peralatan karena apa? Karena umat Islam itu maju justru didorong oleh agamanya. Maka di sini ada sebuah ungkapan umat Islam itu eh, apa namanya sebenarnya akan maju ya, tak pada agamanya gitu. Nah, yang sekarang terjadi dibalik orang kafir itu maju karena meninggalkan agama yaitu Katolik gitu ya. Orang Islam malah mundur ketika kemudian dia meninggalkan agamanya tadi itu. Apa yang terjadi sekarang itu Masya Allah gitu ya. Ya di, di dunia Islam itu sekarang memang kalau dibandingkan dengan dunia Barat tentu saja banyak hal yang secara ilmu sains dan teknologi itu ya perlu 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 perhatian yang lebih gitu. Meskipun saya ingin katakan bahwa ilmuwan-ilmuwan kita itu potensinya luar biasa, tidak kalah dengan orang-orang Barat itu. Cuman penting tadi disadari orientasinya itu mau kemana gitu. Maksudnya mau ke arah apa tadi itu kebangkitan Islam atau tidak gitu. Gitu. Ada fenomena yang terbaik bukan terbaik terbaru saya contohkan eh, Partai Nasdem itu merekomendasikan Ilham Habibie, gitu ya, putranya Pak Habibie untuk jadi Gubernur Jawa Barat. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu itu menjadi sesuatu yang bermakna nggak untuk seorang ilmuwan dia dia kemudian masuk pada dunia yang seperti sekarang ini yang sebenarnya dia akan menjadi seorang ilmuwan yang sangat luar biasa kalau dia difasilitasi kalau dia jadi pemimpin dalam konteks dia bukan seorang yang memiliki kemampuan leadership begitu ya yang tentu terasah ya dari kalau organisatoris itu kan negarawan itu kan harus dari bawah sampai kemudian ujung di atas itu nanti sebenarnya hanya apa yang disebut dengan sekarang ini racun ya daripada politik transaksional hanya karena dia punya nama besar bapaknya misalnya itu artinya ada popularitas ada potensi suara dan seterusnya kan gitu kan yang itu kemudian dipertukarkan begitu sehingga itu yang saya kira penting untuk kemudian difahami. Jadi poinnya pertanyaan kedua tadi itu kemajuan sains di dalam Islam itu bukan karena dorongan filsafat, tetapi karena dorongan wahyu yang kemudian diterjemahkan di dalam berbagai kerja-kerja yang sifatnya ilmiah kalau dalam bahasa sekarang itu yang akhirnya melahirkan penemuan-penemuan yang canggih tadi itu. Maka banyak yang mengatakan dulu kalau seandainya Baghdad itu tidak diserang oleh Mongol ya pada tahun 1258 yang salah satu poin pentingnya yang menjadi titik rendah peradaban itu bangsa Mongol yang tidak tahu pengetahuan itu kemudian menjadikan buku-buku yang ada di perpustakaan itu sebagai jembatan di sungai. Ya waktu itu kan nulisnya pakai pakai tinta yang ini ya basah gitu ya, bukan percetakan seperti sekarang. Itu digambarkan sungai di Efrat itu waktu itu menjadi hitam karena itu tinta itu kemudian meluruh gitu ya di air. Tapi yang disayangkan itu adalah hilangnya banyak penemuan-penemuan yang pada saat itu sudah sangat-sangat tinggi untuk zamannya. Karena jangan lupa, jangan bicara Barat, karena Barat waktu itu masih dalam era yang tidak dikenal begitu ya, yang ada di situ. Dan itu untuk memulai lagi tidak mudah, karena untuk memulai penemuan itu begitu ya, sehingga dari situ kemudian itu sebuah begitu ya kemunduran ilmu pengetahuan karena kebodohan daripada penguasa-penguasa tadi dalam hal ini adalah Mongol tadi itu gitu ya. Itu saya kira yang besar ya tadi untuk dua pertanyaan mudah-mudahan bisa bisa nyambung ya. Yang ada di situ ini ada pertanyaan dari siapa ini Bu Isma ya. Bu Isma Nur. Bu Isma ada di mana ini Bu Isma kalau boleh tahu? Di Depok, Ustadz. Oh di Depok. Baik. Tanyanya berat ya. Jadi apa perbedaan antara filsafat, sufisme dan tasawuf? Jadi kalau secara filsafat Bu itu seperti tadi yang saya sudah singgung kaitannya itu nanti dengan penggunaan akal yang sebenarnya kalau dalam bahasa saya secara lebih sederhana tadi itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi dia dipaksakan dengan dalihnya begini, segala sesuatu yang logis itu yaitu filsafat gitu. Jadi kalaupun ada berbagai pendapat
yang dianggap logis gitu ya, yaitu wilayah filsafat. Itu yang tadi saya katakan bahwa di dalam Islam itu tidak dikenal filsafat, tetapi yang dikenal itu sesungguhnya adalah berpikir rasional yang seseorang itu harus mengetahui, oh ini itu adalah wilayah yang dikuasai oleh akal, maksudnya akal itu mampu menjangkau. Kalau yang tidak bisa, maka dia harus kemudian menggunakan tadi sandaran wahyu. Sehingga ketika berbicara tentang surga dan neraka itu tidak perlu menggunakan pendekatan filsafat yang tadi secara potensi dia bisa mengatakan mungkin saja surga itu ada, mungkin juga tidak, sebagaimana neraka mungkin juga tidak ada. Kalau dalam pandangan seorang Muslim, ketika dia berpikir rasional, karena Al-Quran sudah mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah hak, maka kemudian kita harus yakin. Karena apa? Karena Al-Quran sudah terbukti secara rasional bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara berpikirnya begitu. Sehingga filsafat itu sekali lagi berbeda dengan rasionalitas. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara sufisme ya dan tasawuf, sebenarnya kalau kita bicara tasawuf, saya pernah singgung ya di dalam satu hadis itu disebutkan bahwa ada tadi satu riwayat terkait dengan ketika Jibril yang kemudian datang dengan bentuk manusia itu kemudian bertanya kepada Rasul tentang 3 hal. Jadi yang pertama adalah tentang mahwa iman, gitu yang pertama, kemudian yang kedua adalah mahwa Islam, dan kemudian yang ketiga mahwa ihsan. Itu kalau di dalam perkembangan keilmuan ya, yang pertama itu nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, yang tentang Islam itu nanti akan dengan ilmu syariah atau ilmu fikih. Ya, kemudian yang ketiga, yang ihsan itu nanti akan menjadi ilmu yang disebut dengan ilmu atau yang kita kenal nanti dengan tasawuf. Nah, kalau kita bicara tentang tasawuf itu sebenarnya nanti lebih kepada bagaimana praktika yang ketiga ini, bagaimana kemudian orang itu melakukan praktek-praktek amaliyah gitu ya, yang sifatnya itu terstruktur gitu ya, sistematis tadi itu, yang kemudian pada intinya sebenarnya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kan dari situ muncul apa yang disebut dengan tarekat ya, dalam konteks guru murid gitu ya. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang kemudian ingin istilahnya menjalankan berbagai ritual gitu ya, dalam arti langkah-langkah tertentu untuk bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada tarekat. Nah, di situ kan kemudian nanti ada istilah, ada tarekat yang kemudian sebenarnya itu kata dasarnya toriko gitu ya. Kemudian ada syariah ya di situ. Kemudian ada eh, apa namanya istilahnya makrifat, baru kemudian nanti ada hakikat di situ. Ada sebaliknya, kadang-kadang ada hakikat dulu, ada baru makrifat ya, yang ada di situ. Nah, itu sebenarnya kalau secara sederhana tasawuf itu kalau dalam bahasa saya begini, sebenarnya itu yang menjadi praktek, tapi esensi daripada yang dimaksud dengan tasawuf dalam pengertian ini itu sebenarnya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dalam konteks yang lebih prinsipil, itulah yang disebut dengan puncak daripada tasawuf itu, ihsan itu dalam konteks apa? Idroksilabilah, yaitu apa? Kesadaran kita akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau tanpa agama itu yang disebut dengan penganut keyakinan. Kan orang bilang eling gitu ya, eling. Pokoknya yang penting eling gitu. Nggak sholat juga nggak apa-apa, asal eling. Itu dalam konteks yang tidak dalam konteks agama tadi itu gitu kan. Nah, tapi kalau dalam konteks Islam itu ya dia senantiasa anytime anywhere itu senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilakunya itu nanti akan senantiasa taat kepada Allah. Nah, itu tasawuf. Nah, sufinya itu sebenarnya ya dalam konteks faktanya itu adalah tadi sebenarnya para pelaku tasawuf tadi itu sebenarnya. Itu ya. Makanya kadang-kadang antara tasawuf dengan sufisme ini kadang-kadang dipergunakan secara secara bergantian kadang-kadang, karena sebenarnya kalau sufi itu lebih nanti secara lebih luas. Kalau tasawuf itu biasanya nanti ada spesifikasi terkait dengan nilai-nilai keislaman begitu. Jadi makanya kemudian nah ini yang menarik, kadang-kadang antara sufisme dengan filsafat itu kadang-kadang kalau di dalam konteks ini seringkali
dipertentangkan. Jadi kalau orang itu terlalu menggunakan akalnya, jadilah filsafat, filsuf maksudnya. Kalau kemudian nanti orang terlalu menggunakan hatinya tadi itu, karena tadi apa namanya istilahnya perangkat yang digunakan itu adalah tadi membersihkan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan seterusnya tadi itu adalah hati. Maka kemudian nanti ini, padahal dalam Islam tidak ada itu dikotomi. Karena apa? Di dalam Islam tidak ada filsafat, tapi ada rasionalitas dalam konteks tasawuf yang kemudian harus dilakukan. Tidak boleh tasawuf itu kemudian nanti melanggar syariat. Maka di situ dibutuhkan tadi apa namanya apa rasionalitas tadi itu. Jadi misalnya kalau mengatakan apa namanya seorang ini sufi gitu ya, dia mengatakan bahwa eh, apa saya menerima wahyu daripada apa namanya Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril misalnya, itu udah harus langsung dipotong aja itu. Karena berarti dia dia apa namanya dia berarti mengada-ada, dia mengklaim nabi baru seperti kasusnya siapa itu si Lia Edan itu ya, bukan Lia Eden ya, Lia Edan ya, yang ada di situ yang oh Jibril ini anu datang ke saya gitu, mau jemput saya di Monas misalnya. Gitu. Nah, itu sebenarnya tadi menunjukkan tadi kalau bahasa saya eh, apa ya ke apa ya istilahnya gegar ya, gegar kepribadian tadi itu. Kenapa? Karena dalam Islam sekali lagi tidak ada dikotomi antara akal dengan hati. Gitu ya. Dua-duanya itu harus di apa kembangkan sesuai dengan potensinya tadi. Akal yang kokoh itu nanti akan melahirkan tadi ilmu yang tinggi, yang apa namanya sahih begitu ya. Hati yang bersih itu nanti akan membuat apa namanya perilaku menjadi taat. Makanya eh, kalau dirangkumkan dalam satu kata antara akal dengan hati itu kalau di apa namanya dibingkai ya satu dengan ketaatan saja sudah selesai. Akal kalau taat, jadi akal tidak digunakan untuk hal-hal yang justru melanggar aturan Allah gitu. Ini aturan Allah memang begini, gimana cara ngakalinnya? Bukan begitu. Atau sebaliknya, ini apa namanya tasawuf tapi terlalu ini nih, terlalu apa ringan lah gitu. Gimana nanti divariasi dengan berbagai hal yang ada di situ. Jadi ada apa kemana-mana begitu kira-kira itu. Ada dulu guru guru saya pernah apa namanya ada banyak orang yang kemudian belajar tasawuf tapi dia tidak kembali gitu ya. Artinya dia bisa jadi kemudian tidak ketemu dengan apa yang dicari tadi, makrifatullah tadi itu apa istilahnya mengenal Allah secara hakiki tadi itu, tetapi justru malah kemudian menjadi tersesat. Nah, kalau tersesat itu banyak yang sulit kembali gitu ya. Makanya dulu ada kasus kalau di Indonesia itu, kalau di luar itu ada kasusnya Al-Halaj gitu ya, yang kemudian nanti apa menghasilkan apa yang disebut dengan wihdatul wujud gitu ya. Kalau di sini itu ada yang dulu terkait dengan siapa Syekh Siti Jenar, itu nanti silakan di apa di tracking apa dipelajari lebih lebih mendalam eh, apa namanya yang kemudian tadi sama intinya itu mengatakan apa namanya tidak ada lagi bedanya aku dengan dia gitu ya. Aku itu adalah manusia dan dia itu Allah, itu menyatu dalamnya. Itu sudah tadi ajaran eh, apa kalau dalam bahasa Jawanya itu disebutnya manunggaling kawulo Gusti gitu ya. Jadi menyatunya antara hamba dengan Tuhannya. Itu sebenarnya tidak mungkin kalau di dalam, nah itu tadi pentingnya rasionalitas itu dipakai tadi itu agar jangan sampai apa kecenderungan hati itu diikuti tetapi salah. Ah gitu. Itu ya kira-kira Ibu Bu Isma ya. Eh, ruwet ya. Ruwet mempelajari mereka. Sebenarnya nggak ruwet Bu Priscilia. Sebenarnya apa namanya? Kalau kalau kita memahami anunya tadi petanya itu sebenarnya nanti kita bisa tinggal mengklasifikasikan. Ya memang tahap identifikasi memang memang bisa jadi ruwet ya. Tapi memang ya belajar itu seperti itu. Jadi nanti kita melihat oh ini peta mereka ini siapa aja gitu kan para ini. Karena tidak jarang misalnya ini ya seperti Syekh eh, apa namanya Samsudin ya gurunya apa namanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu kan dikenal sebagai seorang yang sangat warok ya, sangat zuhud begitu ya, sehingga ketika mendampingi beliau, maksudnya Muhammad Al-Fatih itu luar biasa yang ada di situ. Juga sama dengan apa namanya banyak banyak sufi-sufi yang lain lah begitu ya. Kira-kira misalnya kita kenal sebagai mana Syekh Yusuf ya apa namanya
An-Nabhani misalnya begitu, kakek daripada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu juga seorang yang sangat dikenal dengan mungkin saya rekomendasikan buku lagi gitu ya, itu silahkan dibaca ini apa namanya Al-Jami Karomatul Aulia gitu ya. Jadi kumpulan daripada ini apa namanya karomah ya daripada para wali-wali Allah gitu kira-kira anunya itu. Itu beliau dahsyat itu menyusun daftar para ahli atau wali Allah gitu ya. Ini itu berdasarkan abjad itu. Gitu luar biasanya itu. Jadi kita akan mengenali si A, si B, si C gitu ya atau si siapa yang dimulai dari alif, ba, ta dan seterusnya itu masya Allah luar biasa itu gitu ya. Atau Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, Al-Jilani sebenarnya. Jilani itu nama tempat sebenarnya di ini itu juga sama. Siapa namanya yang eh, apa kita kenal misalnya Syekh apa namanya Al Muhammad apa Syekh Al Ghazali misalnya gitu kan atau Imam Al Ghazali misalnya atau kemudian kalau kita ini misalnya penulis kitab Al Hikam misalnya siapa namanya Syekh Athoilah misalnya gitu itu orang-orang yang sangat luar biasa kalau kita baca buku-bukunya memang ini yang memang tidak bisa langsung ini ya tidak langsung mengerti gitu harusnya dipahami ya itu pentingnya nanti belajar itu di situ. Ini dari masih dengan Bu Isma ya tadi pernah dengar ada kaul orang yang belajar akidah tanpa belajar tasawuf akan kurang adab, orang yang belajar tasawuf tidak belajar akidah. Ya, ada sebagian dan pada titik tertentu betul, betul itu, Bu. Jadi kalau ada orang yang makanya belajar Islam itu kan harus utuh. Ya tadi itu ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya kalau secara sederhana gitu ya. Jadi karena apa? Kalau orang belajar akidah tanpa belajar akidah nanti tadi kemana-mana nanti membid'ah-bid'ahkan orang nanti gitu ya ya karena tidak belajar tadi akhlaknya itu gitu kan ya yang mana yang disebut dengan bid'ah mana yang kemudian harus kemudian apa disampaikan mana yang tidak itu kan membutuhkan ilmu begitu kan nah orang yang belajar tasawuf tapi tidak belajar akidah ya memang betul bisa tersesat gitu karena nanti dia dikira sudah ketemu sama Allah tadi itu gitu kan dia kemudian mengatakan saya tidak mau kembali begitu ya karena tadi dia merasa sudah ketemu dan akhirnya tadi di orang yang apa namanya tadi misalnya dari masyarakat bahaya itu Rasul saja berterus kan tapi Rasul balik lagi kan ke masyarakat untuk apa melakukan perubahan melakukan dakwah gitu saya kira itu gitu ya Bu Isma dan Bu Priscilla ya ini Bu Priscilla lagi jalan-jalan Ya, ada yang ya mau bertanya langsung? Ada tamu Ustaz silakan tadi. oh ya silakan jadi Bu siapa itu Bu Faiz ya Iya, Bu Ibu Faiz. Faiz Mau, Bu. silakan kalau Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Faiz di mana ini Bu Eh, di Jawa Timur, di oh ya Lumajang. oh ya baik Enggak, Ustaz. Betul tadi yang dengan sampai apa namanya keruwetan filsafat itu ya cara berpikir filsafat. Tapi memang ini Ustadz eh, apa di kampus-kampus terutama di kampus UIN ya itu memang mahasiswanya itu masya Allah tersilaukan sekali dengan hmm. cara berpikir filsafat. Mereka kira keren gitu ya. Eh, Ya, apa namanya baru keluar dari pesantren terus kemudian dijejali dengan cara berpikir filsafat, mereka kira itu yang wah gitu. Jadi itu keren. Jadi enggak, kemudian memang ya akhirnya tersilaukan betul tadi. Tapi ya emang jadi apa namanya ladang kita untuk kemudian menetralisir atau merubahnya gitu. Oke. Yang hmm. ingin saya tanyakan ini Ustaz, hal lain bukan tentang filsafat yaitu tentang sekuler. Ya, Kalau peradaban Islam itu kan kemudian ditopang oleh orang-orang yang memang memiliki motivasi gitu ya ruhiyah bahwasannya ini nilai-nilai Quran dan hadis yang harga mati untuk dipertahankan. Nah, ya, kalau peradaban sekuler, Ustadz, kalau peradaban sekuler itu bisa ya taruhlah kemudian memang sampai ini hari eksis itu ditopang oleh orang-orang dengan motivasi seperti apa nggih? Apakah ya, kemudian memang akhirnya sekuler ini harus bersimbiosis mutualisme dengan kapitalisme gitu untuk kemudian membuat ya, ada orang-orang yang menopangnya. Oke, mhm. itu Ustadz yang Ya, apa namanya oke. yang saya tanyakan. Terus kemudian ketika memang hari ini peradaban yang existing hari ini kan masih kapitalisme beda dengan segenap instrumen penjaganya. Terus kemudian dari celah mana
kita akan kemudian bisa mengganti peradaban ini. Dan Ya, dimulai itu dari generasi mudanya kah atau bagaimana? Itu kan terlalu kompleks sekali. ya. Oke, ya, saya Baik, sampaikan. terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Ibu Faiz ya. Nah, kalau kita bicara ini sebenarnya, ya sedikit saya komentari ya tadi tentang yang filsafat. Ya itu pentingnya tadi kita belajar secara komprehensif gitu ya, dengan tentu secara terstruktur gitu ya. Artinya kita pelajari dulu Islam secara utuh, secara kafah, baru kemudian nanti kita pelajari konteks yang sifatnya apa namanya penting ya untuk di apa dijadikan sebagai apa istilahnya itu satu apa namanya satu objek pemikiran begitu ya, seperti pemikiran-pemikiran tadi apa Barat ya, dan apapun lah ya pemikiran itu, tapi dalam konteks dikritisi. Nah, di universitas sekarang itu tidak ada tool itu kalau menurut saya. Itu yang membuat orang jadi silau. Padahal kalau kita lihat apa namanya dari makanya itu saya sering sampaikan, eh, pentingnya kita mempelajari ilmu-ilmu klasik sebagaimana juga klasik dalam pengertian waktunya ya, bukan bukan berarti tidak relevan, tapi klasik dalam pengertian masanya yang sebelumnya tadi dengan ilmu-ilmu yang berkembang sekarang. Maksudnya agar kita tidak kaget sehingga mempertemukan antara, kalau dalam bahasa simbol itu, antara barat dengan timur gitu ya. Barat itu siap siapa aja sih pemikirnya, makanya kemarin kita apa namanya perkenalkan beberapa nama-nama itu sebagai bentuk apa namanya identifikasi kita, siapa sih yang mereka andalkan, siapa sih yang mereka kemudian jadikan sebagai guru gitu ya, yang nanti mempengaruhi peradaban mereka. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga harus tadi mempelajari apa para ulama Muslim sendiri dari sejak dulu sampai sekarang, agar kita juga tadi memiliki apa namanya kecukupan referensi dan juga sekaligus nanti pemahaman, agar nanti tidak apa istilahnya tidak silo tadi itu. Nah, kalau ini kita kuasai gitu, itu nanti akan ini akan mudah, dengan catatan sekali lagi ilmu Islamnya dikuasai lebih dahulu gitu ya. Jadi bukan 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 bareng-bareng, karena kalau bareng-bareng jadi rumit nanti. Jadi apa? Malah bingung orang. Jadi dikuatkan dulu. Makanya ini kalau dalam konteks sistem pendidikan Islam mestinya ditanamkan dari sejak SD, SMP, SMA-nya lah gitu kira-kira, apa masalah akidah, masalah sakofa Islam dulu, tidak di apa tanamkan hal-hal yang sifatnya tadi apa sakofah yang apa tadi barat, atau sakofah yang sifatnya gairul Islam tadi itu, agar apa agar anak-anak kita itu apa kuat dulu dari sisi pemikiran. Nah, nanti di level perguruan tinggi barulah kemudian mereka dikenalkan dalam konteks untuk melakukan kritisi tadi, bukan untuk kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang apa namanya apa menarik mereka begitu. Itu yang mestinya dilakukan. Nah, ini yang hari ini tidak ada gitu ya. Sehingga tadi banyak yang apa ini apa tersilokan, tapi pada akhirnya tertipu gitu ya. Jadi saya kadang-kadang heran juga itu melihat anak-anak sebenarnya bukan hanya ya ini ya, saya karena apa namanya eh, eh, apa salah satu pengalaman pendidikan saya itu di UIN, saya jadi tahu juga petanya bahwa di dalam UIN sendiri sebenarnya ada yang mereka yang insya Allah masih masih lurus lah begitu ya. Tapi ada juga yang kemudian memang yang tadi sudah tersibgoh ya, terutama dengan peradaban Barat tadi itu, sehingga di internal mereka juga ada pertarungan tadi apa gitu kira-kira gitu. Nah, sebenarnya itu kalau dalam konteks di UIN itu mendorong yang tadi memiliki otoritas keilmuan ini untuk terus berbicara lantang ya, agar jangan sampai tadi mereka malah kalah dengan suara-suara mereka-mereka yang liberal, yang sebenarnya mereka itu tidak memiliki apa namanya otoritas apa namanya untuk bicara tentang sesuatu hal begitu ya, yang ada di situ. Itu poin pertama ya saya. Yang kedua terkait ilmu ya. Kalau kita lihat sebenarnya yang menopang peradaban eh, Barat itu apa namanya Bu Faiz tadi itu sebenarnya memang ya kepentingan mereka gitu. Kalau kalau kita ini kan kaum muslim kan dua-duanya kalau kita perbandingkan ada kafiri gitu ya. Kalau kalau Muslim itu dia eh, ditopang oleh orang-orang yang memang ingin peradaban ini tegak karena mencari keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari sisi mereka itu sebenarnya ya kepentingan gitu ya.
sehingga peradaban itu apa namanya bisa kemudian tetap eksis begitu ya, dengan apapun ya harganya begitu ya. Makanya ketika misalnya peradaban kapitalis itu tegak dengan metode atau torikohnya ya untuk menyebarkannya itu adalah dengan imperialisme, bagi mereka itu oke, tidak ada masalah begitu ya. Mereka tidak pernah mempersoalkan imperialisme itu apa sih gitu kan, bener nggak sih gitu ya. Kalau Islam kan, makanya saya ingin katakan imperialisme tidak bisa disamakan dengan futuhat, karena futuhat itu bukan imperialisme. Ini yang terus di apa namanya senantiasa di apa namanya digoreng lah begitu ya kalau bahasa saya oleh oleh apa namanya oleh orang-orang Barat begitu ya, bahwa Islam itu tadi apa namanya tidak sama. Misalnya mereka kemudian membayar jizyah, mereka katakan itu adalah eh, apa namanya sama dengan tadi mengeruk gitu keuntungan. Padahal kan itu tidak, itu uang jaminan, itu kan berbeda dengan pajak yang seperti yang hari ini kita lihat kan. Ya meskipun ada yang jizyah yang menyebutnya pajak, tapi kalau pajak ada istilahnya sendiri adzoribah itu kan berbeda dengan jizyah. Sekarang ini kan tidak ada yang disebut dengan jizyah begitu ya, karena memang tidak ada praktika orang non muslim misalnya di apa dilindungi, tetapi ada apa, kompensasinya dalam bentuk membayar jizyah. Itu tidak ada yang ada di situ. Jadi penopang mereka itu sesungguhnya adalah tadi eh, eh, apa kepentingan mereka untuk tadi memperturutkan tadi apa namanya istilahnya kerakusan, keserakahan, kejahatan dan seterusnya. Sehingga ini nanti nyambung dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana kemudian kita melakukan perubahan. Poin pentingnya itu adalah memang kita harus bongkar dulu ya mindset utamanya itu. Jadi apa cara berpikirnya tadi itu, world view-nya tadi itu. Makanya sebelum kita meruntuhkan kapitalisme, maka harus melakukan apa yang disebut dalam konteks ini itu adalah tadi itu. Itulah yang disebut dengan apa namanya istilahnya itu gitu ya. Jadi Sirul Fikr itu kan sebenarnya dalam konteks dakwah itu adalah dalam rangka untuk apa membongkar apa kerusakan, kebusukan berpikir tadi itu, misalnya demokrasi, kapitalisme, komunisme itu apa sih esensinya, dibongkar dari paling akhir dan kemudian ini apa perbandingkan dengan Islam sebagai apa namanya alternatif yang jauh lebih baik gitu ya. Nah, yang kedua itu yang harus dilakukan nanti itu adalah apa yang disebut dengan kifausiasi. Kifausiasi itu adalah dalam konteks perjuangan politik. Artinya apa? Kalau orang sudah sadar, tidak cukup orang sadar, tapi dia harus mau terlibat, mendukung. Ya, seperti Palestina hari ini gitu ya. Kita melakukan edukasi untuk membongkar bagaimana kemudian kejahatan daripada apa entitas Zionis dan juga backingnya yaitu penjajah Amerika. Nah, maka kemudian untuk melakukan tadi apa membongkar Asyur al-Fikirnya, bagaimana ya kita bongkar tadi kebusukan-kebusukan tadi ideologi mereka kan, dari sisi tadi penjajahan kan, intinya penjajahan kan, torikoh yang kemudian digunakan baik entitas Zionis maupun Amerika atau dulu Inggris misalnya di situ. Nah, dalam konteks ini maka kemudian harus diikuti dengan kifausiasi. Kifausiasi itu adalah perjuangan politik bagaimana kita memobilisasi ya masyarakat umat ini agar kemudian mereka nanti terus kemudian membuat opini, dan opini itu bisa dominan, yaitu apa? Bahwa masalah Palestina itu hanya bisa selesai secara tuntas, secara komprehensif, secara paripurna dengan jihad dan khilafah. Karena dengan jihad itulah kemudian dikirim tentara, dan khilafah itu nanti akan yang mengubah tata dunianya. Jadi khilafah itu tidak apa namanya tidak bisa apa dipisahkan dengan jihadnya tadi. Kalau hanya jihad tanpa ada perubahan tata dunia, maka yang terjadi ya tidak akan ada terjadi apa namanya tadi solusi yang sifatnya komprehensif. Nah, ini kalau ini menjadi opini, maka sebenarnya untuk kasus Palestina itu akan bisa kemudian terjadi tadi perubahan. Karena masyarakat sekarang ketika melihat Palestina itu yang kepikiran kan tadi kemerdekaan gitu ya, dalam konteks dua negara tadi itu, sehingga free free Palestine misalnya begitu kan di situ. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu mereka lupa bahwa arahnya itu adalah two state solution. Kan kalau merdeka berapa persen kemerdekaannya? Kan hanya 15%, yaitu Gaza dan tepi barat. Itu kan bukan 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 apa namanya bukan yang kita kehendaki gitu ya. Kemudian yang kedua juga terkait nanti dengan tadi apa namanya arah daripada tuntutan itu, arahnya itu begitu ada
apa namanya istilahnya aksi-aksi itu sebelumnya ya kemarin itu misalnya itu hanya untuk menghentikan saja apa yang kemudian apa yang terjadi hari ini, tidak untuk menyelesaikan dalam arti mengusir entitas Zionis tadi itu. Nah, dalam konteks ini maka ini bisa menjadi satu kasus yang menarik sebenarnya, kasus apa Palestina ini, saudara-saudara kita ini, untuk menyadarkan pentingnya tadi itu adanya perubahan dalam apa namanya tatanya, sekaligus juga menyelesaikan masalah praktisnya yaitu mengusir penjajah. Kan dulu dalam konteks apa kemerdekaan Indonesia kalau kita lihat ketika ada tentara Inggris ya ketika mereka apa menjadi pemenang perang pada waktu Perang Dunia Kedua itu kan mereka berusaha melakukan tadi kan jajah Bali kan. Jadi ketika ulama itu menyerukan, nah ini kan anu sirul fikrnya kan di sini harus dilawan dengan jihad penjajah itu. Maka bergeraklah mereka secara secara kolektif sehingga kemudian yang terjadi itu adalah satu apa istilahnya perlawanan yang luar biasa sehingga mereka bisa kemudian nah, pertanyaannya itu adalah sayangnya mereka tidak mengganti peradaban kan itu kan gitu ya karena peradaban yang kemudian ditanam tadi itu justru adalah peradaban yang ditinggalkan oleh si penjajah tadi itu. Nah, inilah pentingnya kita sekarang ini. Kenapa kemudian tadi melakukan dua hal sekaligus. Jadi dakwah secara fikriyah, secara pemikiran, sekaligus dakwah secara apa politis, secara siasi untuk memastikan pikiran itu harus didukung dan didukung untuk dipraktekkan. Nah, gitu ya. Jadi Islam itu dipahami untuk dipraktekkan. Jihad itu difahami untuk dipraktekkan. Khilafah itu dipelajari untuk kemudian dipraktekkan. Bukan hanya sekedar untuk apa? Kalau bahasa saya ke adik-adik mahasiswa, ini bukan hanya untuk bahan ujian saya bilang, gitu ya, bahan ujian UTS atau UAS gitu ya itu. Tapi ini untuk dilaksanakan, so what gitu loh. Anda ikut nggak melakukan ini apa perjuangan menegakkan Islam dan khilafat? Kalau tidak, nilai Anda sebenarnya hakikatnya E, karena tidak bahkan F mungkin ya, gitu ya karena tidak terlibat di situ. Nah ini saya kira tadi apa poin kedua dari Faiz tadi bagaimana kemudian kita membangun karena sebenarnya tidak rumit sih menurut saya simple aja Bu. Jadi maksudnya simple itu begini, fokus gitu. Fokusnya itu kemana? Ke tadi apa? Sirul fikr tadi itu perubahan apa namanya? Sorry, apa namanya? Pergulakan pemikiran tadi itu dan kemudian tadi dukungan politik. Sekarang ini banyak orang ya. Ini cerita sedikit aja. Banyak profesor baru dihasilkan di setiap universitas. Bahkan ada istilah baru sekarang di universitas tertentu itu panen guru besar gitu. Saya itu kadang-kadang berpikir begini, ini guru besar makin banyak gitu ya. Belum guru kecil gitu ya. Guru besar ada guru kecil gitu. Guru kecilnya banyak sekali yang ada. Kadang-kadang saya bertanya begini, terus so what gitu loh. Kalau banyak guru besar itu kira-kira berpengaruh nggak dalam masalah-masalah yang dihadapi? Misalnya gini, kalau guru besarnya itu terkait dengan politik misalnya gitu, apakah dia bisa mendorong solusi kepada apa namanya persoalan Palestina tadi itu misalnya kepada jihad? Sekarang ini kan ada jebakan-jebakan yang sekarang banyak di tanam gitu ya ketika misalnya ada apa Prabowo mengatakan akan mengirimkan tentara tapi yang dimaksud itu adalah tentara perdamaian peacekeeping itu berbahaya sebenarnya karena nanti dia akan mengatakan oh kami sudah mengirimkan tentara iya tapi bapak tentaranya tentara jadi wasit bukan tentara jadi pemain gitu kan kalau tentara jadi wasit itu cuma nongkrongin aja oh lagi perang kanan kiri gitu kan misalnya dalam dalam konteks apa medan pertempuran bukan kemudian siapa ini yang harus diusir nah gitu kan tentara yang diturunkan baru diusir gitu ini kan nonton nonton ya sama aja nanti nonton itu Liga apa namanya itu Liga satu antara Persib Bandung kemarin dengan apa MU yang tidak asli kan MU yang asli itu Manchester United ini MU yang di sini ini Madura United itu asli juga sih sebenarnya cuma tidak ini. Nah, itu menurut saya menjadikan kita apa fokus itu. Itu saya kira. Jadi insya Allah ya nanti dengan begitu situasinya nanti akan semakin banyak atau tidak tadi pendukungnya tadi, maka kemudian perubahan itu nanti hanya masalah waktu aja sebenarnya.
Itu makanya di sini memang dibutuhkan kerja kolektif, ya kerja berjamaah tadi itu, karena memang tidak mungkin apa namanya bisa kemudian melakukan tadi penerapan syariat tadi itu secara ini gitu. Ya ini dari Bu Priscilia ini paling minimal apa guru besar yang bisa mencerdaskan Wapres ya Indonesia ya, paling nanti ini apa namanya guru besarnya yang jadi kebalikannya. Sekarang ini kan banyak guru besar ini jadi mengikuti tadi itu apa namanya yang ini yang malah harusnya apa namanya dicerdaskan malah jadi bodoh gitu ya. Ini sekarang kan kasusnya MK itu kan terulang, itu kan hakim-hakim kelas ini ya, kelas kakap lah kalau kalau saya mengatakan gitu. Coba bayangkan hakim, kalau hakim agung itu setara guru besar gitu ya, Bu Priscilia itu sebenarnya dia lagi dikerjain itu kan sama Gibran. Belum selesai masalah itu, MA ya, Mahkamah Agung nih, itu dikerjain juga sama adiknya. Jadi Mahkamah Adik, yang satu tadi Mahkamah Kakak, yang ini jadi Mahkamah Adik gitu kan. Jadi memang apa ya, ya tidak perlu guru besar sih sebenarnya, ya cukup ya anak seumuran dia aja suruh ajak main aja sebenarnya sudah cukup. Kalau sayang kalau guru besar harusin nanti guru besarnya jadi turun level gitu. Gitu. Karena faktanya sekarang justru guru besarnya malah jadi jadi apa? Jadi diperalat sama sama mereka-mereka ini gitu. Itu ya, saya kira itu mungkin ya. Semuanya kayaknya Ya, sudah terjawab mudah-mudahan. Ada lagi Afwan, Kang, jazakumullah khair. ya, Ya, terima kasih. Gimana Kang Azhar, udah selesai? ya, Cukup sepertinya atau ada tidak ada yang lagi. masih ini? Ya, Coba kita konfirmasi dulu. baik. Sebagai closing, Iya, boleh oke, kan? Silakan kan? silakan saya tunggu dulu. Ya, Eh, kalau inti dari poin ada pertanyaan? lanjutan. Ya, jadi inti dari bab 3 ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahimakumullah, bahwa sebenarnya risma itu memang menjadi asas ya. Jadi eh, apa namanya dari peradaban Barat, dan mereka klaim itu memang membuat kebangkitan. Itu poin pentingnya sebenarnya nanti di bab berikutnya ya di kitab ini itu menarik itu, yaitu ketika kemudian di apa bahas nanti tentang rahasia kebangkitan. Jadi ini buku-buku ini sebenarnya apa namanya spillnya itu sedikit-sedikit gitu. Jadi makanya saya bilang tadi saya belum akan bicara sampai bab 3 ini, saya belum bicara sebenarnya kebangkitan itu apa. Ini masih bicara tentang wawasan-wawasan tadi tentang berbagai ini pemikiran itu, sebenarnya itu adalah cara dari penulis buku ini untuk memahami bahwa memang ini persoalan serius gitu. Karena pemikiran-pemikiran itu kelas dunia memang. Nah, maksudnya harus kita pelajari, harus kita cerna sebelum nanti kita apa istilahnya uji apakah Islam itu nanti lebih lebih apa namanya lebih unggul gitu, karena pemikiran itu hanya bisa dilawan dengan pemikiran, sama seperti tentara ya harus dilawan dengan tentara, negara harus dilawan dengan negara, maka pemikiran itu harus dilawan dengan pemikiran. Ada seorang mantan rektor Harvard ya University, namanya itu Robert Conan kalau nggak salah, itu Profesor Robert Conan, itu beliau mengatakan begini kira-kira teori yang apa namanya buruk ya, teori atau yang salah mungkin ya kalau kalau dalam bahasa ini itu tidak otomatis dia ditinggalkan dengan adanya fakta yang buruk. Kenapa? Karena teori yang buruk atau teori yang salah lah katakanlah misalnya, ketika faktanya buruk bisa jadi kemudian dia akan perbaiki sehingga kemudian nanti dia akan menjadi baik lagi dalam titik tertentu. Ya, teori yang buruk itu hanya bisa dikalahkan dengan teori yang benar. Begitu ya. Nah, teori yang benar itu kalau kita gunakan pendekatan ini, kalau Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi, maka insya Allah secara konsep kita akan bisa bisa apa uji begitu. Nah, ketika konsep itu selesai, berarti tadi siraul fikr gitu ya. Nah, level berikutnya itu memang adalah taraf politis. Itu sama dengan kebijakan juga begitu. Kebijakan itu kalau difahami dulu, baru nanti dieksekusi gitu kan. Ah, kalau IKN itu berbeda, dieksekusi dulu baru dipikir gitu. Gitu jadi akhirnya jadi anu kan jadi ngawur kemana-mana kan yang ada di situ. Jadi dieksekusi dulu baru kemudian dari dipikir ternyata mahal ya gitu. Dia bilang begitu kan, yang ada di situ bukan memang mahal dari awal, mau kerjain atau enggak gitu kan. Sama itu dengan MSG ya.
yang micin itu ya makan siang gratis itu kan micin yang ada di situ. Itu pengennya dieksekusi dulu baru dipikir gitu kan. Nah, kita ini jangan ngikutin yang dua contoh ini gitu ya. Eh, dipikir dulu itu dalam pengertian tadi ada satu pemahaman Islam itu dulu, Islamnya difahami dulu, baru kemudian berkuasa. Itulah relevannya kenapa Khalifah yang kedua Umar bin Khattab itu mengatakan tafaqahu qabla an tasudu. Fahami dulu agama, baru kemudian Anda berkuasa. Nah, nanti kalau berkuasa dulu, ya itu nanti ya itu prediksinya Bu Priscilia tadi itu, ini contohnya ada Wapres itu nanti dia praktek dulu, baru kemudian nanti cari ilmunya itu. Nah, ilmunya ketemu atau tidak, walau alam bisawab nanti. Bayangkan itu, nanti sebentar lagi adiknya itu kalau jadi apa namanya jadi gubernur, sebagaimana iparnya misalnya yang jadi itu nanti negara ini sudah akan tunggu gitu fangtaziru saah kata Rasul itu, maka lihat ya apa namanya akibatnya nanti itu ketika kemudian negara ini dikelola oleh orang-orang yang memang tidak kompeten, yang itu masuk kategori apa yang disebut dengan istilah ruwaibidoh ya dalam istilah Rasul, yaitu mereka yang bodoh gitu ya dalam pengertian mengikuti hawa nafsunya, tetapi diberikan jabatan-jabatan atau apa kepercayaan publik tadi itu. Saya kira itu Kang Azhar. Jadi nanti bab berapa? 4 ya itu tentang rahasia kebangkitan itu nanti kita akan apa namanya bahas. Nah, maksudnya silakan nanti dibaca. Nanti kita bisa diskusikan lebih lebih dalam dan nanti bisa apa bisa sharing tentang itu referensi. Referensi-referensi yang tadi saya sudah sampaikan, yang mudah-mudahan dicatat tadi. Yang paling pertama tadi buku yang tadi itu ya, yang tentang kritik itu saya kira itu menarik. Itu banyak sekali apa referensinya juga, sehingga nanti bisa tadi secara pemikiran bisa menambah ini apa wawasan kita. Nanti secara politik ya tentu kita harus tadi apa sosialisasikan gitu, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan orang akan semakin rindu dengan adanya kebangkitan Islam. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas apa namanya kehadirannya. Saya kembalikan ke Kang Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.